We are live from Jakarta. Malam ini kita mau tanya kenapa dengan Christina Lee. Apa kabar, Ini gua Christina? baik-baik, ini gue lagi ngatur biar muka gue nggak terlalu Iya, nge-zoom. tadi nggak bisa join ya itunya ya. Iya, Everything good? everything's good. Gue baru kelar interview. Lu baru kelar. Jadi gue mungkin prolog dulu kali ya. Iya. Nah, Jadi itu suaranya jadi, agak suaranya suara aku oke kan? Suara gue oke ya. Suara lu agak suara, jauh dikit tuh, Tin. suara gue oke nggak sekarang? Agak jauh. Serius suara Tapi gue oke. jauh. Suara gue jauh. Agak jauh. Iya, Suara agak gue jauh pakai sih. Tapi masih headset. kedengeran. Hah? Nggak apa ya? Serius suara gue jauh banget. Jauh banget sih enggak, cuman agak jauh gitu. Kalau gue Gak apa-apa ngomongnya lah. masih deket gini, muka gue ngesem banget. Tapi enggak loh, dia ngambilnya enggak dari situ tuh ya. Ngambil dari mana ya? Dari di Nggak tahu sini sih enggak emang. ada enggak itunya. Ya udah lanjut lah, Iya, lanjut iya, aja. iya, iya, iya. Iya. Tunggu bentar gue batin dulu maksud juga. Heeh. Oh, katanya ada eho, suara Cici ada eho. Itu eho atau asli? Sli. Kalau ini eho. Prolog dulu katanya gimana gimana tadi prolognya? Iya, tadi kan nanya gue baru ngapain kan. Jadi gue mau prolog dulu. Kalau Coach Joshua itu bantuin One on One Red dan Lume Colors itu untuk merekrut 2 orang yang nanti posisinya itu di strategis analis marketing, ya nggak sih? Strategic marketing analyst. Iya, iya, iya. Strategic marketing analis. Dan Ah. tadi gue baru hari ini adalah hari pertama mereka join di Oh, company oke. gue. Jadi gue dari Iya, iya. jam 5 sampai jam 7 tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol. Itu sih luar biasa sih, keren Ah, banget. dapat dua langsung ya. Padahal tadinya mau Da- satu tuh ya. Dapat 2 langsung dan itu keren banget sih. Jadi ya Xpreneur itu benar-benar ngebantuin everything ya, mulai dari rekrutmen lah sampai kayak get it done for you lah. Jadi kayak gue inget banget pertemuan kita pertama kali itu, terus lo tahu-tahu nawarin sih mau nggak lo gue bantuin nih secara internal, karena waktu itu gue lagi pusing banget sama tim konten gue yang kayaknya tuh susah bener ngejar deadline target, mesti bisa bikin tuh 40 video dalam sebulan, karena di saat itu mereka cuma bisa bikin tuh paling mentok-mentok tuh 10. Iya, Nah, ya. dan udah mulai progresnya kelihatan. Kemarin ini juga dalam waktu 2 minggu udah dapat 30 video dan which is langsung gue approve. Jadi udah kayak minimum Oh. revisi. Jadi itu thank you banget Joshua. Thank you Oke, juga buat Tina. Semoga seneng ya iya iya dapat dua iya. orang manajer Senang ya. senang 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 banget, Iya, senang iya, banget. iya. Oke, Oke, yuk oke, kita oke. mulai. Ya, ya. Mulai juga. Thank you juga buat Christina Lee and One One Red. Saya by the way belum kenal saya Joshua, Joshua Tan sekarang brandingnya. Jadi Suka. saya waktu itu diajak interview di tempatnya dia, terus ya kenal-kenalan, bantuin timnya sih keren banget. Christian Ali juga bangun bisnisnya keren sampai bisa segede ini gitu ya. Kita mesti banyak belajar nih sama yang namanya Christina Ali. Pertama kali denger Christina Ali itu dari apa namanya podcastnya Denny Santoso. Tuh di Christina Ali siapa Oh, Christina oke. Ali? Oke. Ada podcast ya. Ini dulu interview dia gitu kan ya. Wah, terakhir dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol Senin malam nih ya. Senin malam, Monday Iya, night iya, iya. kita mau ngobrol apa aja ya. Tanya kenapa. Ngobrolin apa aja, jadi tanya kenapa topiknya, dan kalian bisa langsung tanya aja biar nggak membuang waktu, karena waktu kita di sini hanya 1 jam. Dan jangan lupa Iya. share ya. Nah, yuk Share. teman-teman kita share apa screenshot atau gimana kita share ininya juga Iya, bisa langsung iya. di-share ya. IG live-nya ke story teman-teman, story kita supaya teman-teman bisa yang lain bisa ikut join juga. Dan mungkin malam ini karena judulnya tanya kenapa, ceritanya kita buat seru ya. Jadi pertanyaannya harus mulai dengan kata kenapa. Gitu gimana? Iya. Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan, lu boleh nanya-nanya gue dulu kali, Jones. Iya, ya gue tanya dulu ya pastinya ya. Nah, kalau mungkin gini, kunci suksesnya satu hal aja ya, seorang Christina Lee bangun bisnisnya One on One sampai ke One on One Red sampai ke Lume Colors itu kuncinya di pas kapan itu sampai bisa meledak sebanyak ini. Malah sekarang katanya kalau terima order
bisa berapa 2.000 ke 20.000 gitu sampai kehabisan orang, makanya butuh rekrutmen lagi, dan gue bantu cariin 2 manajer ya karena ordernya tuh Oh, berlimpah-limpah gitu ya. Ceritanya ya dulu itu sih. gimana sih? Ya. Ceritanya itu oke, sebenarnya mungkin gue akan lebih ngomongin something yang kayak bukan terlalu hard skill ya, karena menurut gue ini juga doa yang terjawab kali ya, atau gimana, atau ridho orang tua ya. Jadi jujur Hmm, ya, gue itu kan Mama Colors itu partneran dengan temen gue, jadi gue yang iya. bagian bikin konten dan dia yang bagian iklanin gitu loh, iklanin dimana Oh, iklannya itu adalah yang kita tujukan untuk membantu agent-agent atau stokis Mama Colors untuk penjualannya kan. Nah, iya, iya. tapi memang di tahun 2021 ini partner gue itu banyak beberapa kali terkena musibah lah ya, ya istrinya meninggal lah, kemudian Hmm, kemarin ini akhirnya ibunya juga berpulang juga, sehingga tuh waktu istrinya berpulang pun itu pun di bulan Februari, bisa dibilang tuh sempat pacar kakir gitu, sempat pacar kakir karena stok udah banyak, tapi yang namanya yang iklan juga lagi puyeng gitu ya, maksud gue walaupun kita ada tim, tapi headnya pun juga kan lagi apa, lagi berkabung gitu ya. Dan akhirnya juga gue kan gak mungkin bisa terlalu nge-push dia gitu loh, gimana nih iklan gimana nih iklan kayak gitu gitu loh, gimana nih strategi marketing selanjutnya, karena gue memang fokusnya dibikin konten. Nah ya memang Tin, di sebelum ya. lanjut sebentar. Ini banyak yang komen, suaranya memang agak kecil, bener, agak jauh dan kecil. Mungkin apa nggak usah pakai itu kali. Apa namanya? Itu Gak Bluetooth ya, usah. ada Bluetoothnya. Nah, Iya, mungkin kayaknya oke. mikrofonnya ngambil dari situ kali, dari headphone-nya kali. Iya, 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 iya. Halo ya buat yang sudah hadir ya, ada Nori, ada thank you buat Vangelion, Ilswada, Lauresta. Nah, ini gimana nih? Oke, kalau kalau sekarang Nah, suaranya jelas gimana? sekali. Jelas banget, jelas sejelas-jelasnya. Bagus. Oke, kalau sekarang suaranya Lebih keren suaranya juga jelas ya. tanpa headphone. Lebih Oke, keren. By the way, lu bisa tirus gitu gimana? Itu nanti cerita lagi abis ini ya. Lanjutin dulu ya itu. oke, jadi dengan kondisinya seperti itu, maksud gue juga Hmm. berkali-kali bilang ya, faktor kesuksesan kita itu sebenarnya 80% itu ada faktor langit lah ya, faktor yang maha kuasa lah. Dan gue Betul, memang betul. mungkin orang-orang yang mengenal dekat dengan gue itu memang orang yang percaya banget dengan kekuatan iman, kekuatan keyakinan kita, ya, dan ridho Iya, orang tua iya. juga. Nah, jadi gue mau ngomong lagi di pandemi 2021 dan mulai dari 2020 ini kan, meskipun orang mungkin ngelihat gue dalam posisi nyaman gitu kan, tapi kan gue juga Hmm. ada orang tua, ada adik gue segala Iya. macam, dan yang which is yang secara bisnis itu agak terganggu gitu loh. Sampai Hmm. akhirnya at one point kayak nyokap gue sendiri tuh sampai mesti jual rumah gitu loh, karena Oh. ada hutang sekian M gitu kan, kalau nggak salah Mm-mm. hampir 7 M lah ya. Nah terus Wow, wow. tiap kali ketemu gue Wow. itu tuh dia kayak selalu bilang kayak pusing gitu, gimana ya mau jual rumah nih, mau jual rumah, mau jual rumah. Itu gue inget banget Hmm. dari mulai Januari, Februari hingga April di tahun ini tuh selalu tiap kali ketemu gue itu tuh wajahnya tuh nggak ceria gitu loh. Apalagi nyokap gue kan Hmm. udah single mother ya, bokap gue udah nggak ada. Nah sampai Hmm. akhirnya gue pun bilang, Mami emangnya solusi satu-satunya untuk melunasi hutang 7M itu apakah harus dengan jual rumah? Sementara jual rumah dengan kondisi seperti ini kan susah gitu, gue bilang. Kenapa nggak Iya. kami tuh bikin berdoa aja agar gue anaknya gitu ya, si Christina, eh, yang bisa ngebantu ngelunasin gitu loh. Hmm. Ya kalau misalnya gimana-gimana bantu nalangin lah. Jadi sambil nunggu rumahnya terjual. Kalau rumahnya terjual ya mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi baru kayak balikin lagi kasarnya gitu kan. Iya, Nah, iya. tapi gue bilang ya bantu doain aja gitu, bantu doain. Maksudnya kan solusi kan nggak mesti cuma dari satu kan, tapi solusi bisa dari macam-macam. Karena Betul. Betul. ibaratnya lu jual rumah dengan harga yang puluhan M misalnya untuk bisa melunasi yang 7M tentunya jauh lebih sulit ketimbang Iya. kayak gue mungkin bisa aja dong ada prospek bisa profit sekian M, puluhan M juga kasarnya gitu kan. Nah, tapi padahal waktu itu pas di bulan April kondisinya ya penjualan lagi drop. Mulai Hmm. dari Februari, Maret, April, karena dengan kondisi partner gue juga kan lagi
berkabung gitu kan. Hmm. Nah, akhirnya gue inget banget tuh, pas tanggal 25 April, gue sama nyokap gue kebetulan di sini, pas gue ngomong kayak gitu, ya udah kita doa bareng dalam artian Ah. nyokap Hmm. gue mendoakan gue, Iya. jadi kayak nyokap gue mendoakan agar gue bisa dimampukan melunasi di akhir Desember 2021. Padahal saat itu angka duit 7M tuh ya belum ada lah, maksud gue juga ada duitnya pasti Iya. gue putar lagi buat beli stok segala macam. Terus juga dengan kondisi kayak begitu. Itu 25 April. Di saat yang sama gue juga doa agar gue dimampukan untuk bisa melunasi lah. Kenapa gue bilangnya melunasi bukan menalangi ya? Karena logikanya kalau misalnya gue bisa melunasi, misalnya secara profit juga gue ya kalau misalnya secara profit mencukupi ya kalau gue bisa lunasin, ngapain juga gue minta balik gitu kan, paham ya maksudnya ya? Iya. Betul, betul. Nah Itu jadi copywriting doa penting ya. iya, Ah. surprisingly setelah gue doa Hmm. itu ya, gue inget banget dalam seminggu itu tiba-tiba tuh kayak gue dihadirkan advertiser baru gitu kan, atau agent baru yang Oh. jago ngiklan. Kemudian Iya. ketemu Arman Armano juga lagi. Arman Armano kan nggak lama Ah. ya jadi temenan, terus Iya. dia juga banyak bantu juga. Dan juga, Hmm. waduh, tiba-tiba tuh dihadirkan banyak orang yang very very unconditional support dan itu bikin gue terharu banget. Hmm. Sampai lu bayangin ya, dari yang stok gue masih berlimpah-limpah di akhir April, itu Hmm. pertengahan Mei habis semua. Literally Wih. habis semua, bahkan Bener-bener dari April ke Mei itu ya, langsung iya habis habis. semua, bahkan waktu itu Ah. sebenarnya sudah ada stok yang bakalan datang lagi karena kan gue ada pesennya pas di Januari pas masih penjualan masih stabil ya, which is datang di bulan Maret itu pun juga yang harusnya itu stok yang buat bulan Maret itu harusnya stay sampai bulan Agustus misalnya, itu pun juga habis. Jadi kayak dari situ tuh gue kayak ngelihat betapa powerfulnya doa orang tua, betapa powerfulnya niat kita kalau ketika kita berbisnis itu memang diniatkan ya gimana sih bahagiakan keluarga lo maka bahagialah hidup lo gitu kan. Jadi Iya, itu juga iya. salah satu titik penting menurut gue, di mana menurut gue ya faktor kesuksesan itu atau faktor rezeki lah ya, itu tuh sebenarnya 80% itu dari faktor langit lah, bukan dari faktor Hmm. gimana sejago-jagonya kita punya skill, sejago-jagonya kita punya ikhtiar atau usaha untuk mendapatkan itu. Kalau Tuhan tidak menjadikan ya nggak mungkin kejadian kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau lo mau nanya faktor sukses gue ya menurut gue ya kekuatan doa itu, kekuatan doa orang tua Doa yang ya. ya Hmm. betul. Dan itu beneran Jadi, bukan muluk-muluk ya. Jadi kayak kayak hmm. kayak literally happen gitu loh. Mm-mm, mm. Dan Gitu. itu tiba-tiba ada order itu karena nggak melakukan teknik khusus gimana, tahu-tahu ada order aja gitu ya. Enggak, jadi kan karena gue dihadirkan advertiser nih, mereka mulai Hmm. ngiklan kan, mulai ngiklan, Hmm. walaupun ngiklannya kan mungkin ya karena dia advertiser, lari-larinya kan pasti ditujukan untuk masuk ke rekening dia dong, iya nggak sih? Tapi Mm-mm, kan imbasnya mm. kan iklan lume kan di mana-mana, jek 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 gitu kan. Otomatis kan Hmm. orang-orang yang melihat bisa jadi dia belum tentu langsung beli ketika lu ngeliat iklan di Facebook, ketika lu ngeliat iklan di Instagram. Belum tentu lu langsung ngeklik di situ untuk langsung beli di landing page-nya kan. Bisa aja lu akhirnya Iya. berpindah ngeliat ke marketplace lah, atau kemana lah, atau ke Instagram. Sehingga dari situ pun reseller gue kecipratan semua. Reseller Iya. gue yang jualan di Instagram, yang jualan di sini pun kecipratan semua. Dan begitu ada animo mulai naik, nah temen gue yang partner gue ini pun juga jadi semangatnya bangkit. Gila ya, Mm-mm. Lume Colors Mm. ternyata prospeknya bagus banget ya. Mulailah Mm-mm. dikulik-kulik iklan. Nah, sempat gue berpikir apakah ini anomali karena mau menjelang Lebaran. Lebaran itu kan kalau nggak salah jatuhnya di tanggal berapa sih? Mei. Mei Ini tanggal tahun 16 ini ya? kan ya, April Mei Tahun tahun ini, ini tahun kan, ini. kemarin ini ya. Heeh. 16 Mei ya kalau nggak salah. 16 Mei atau Iya, 16 Juni iya, ya? 16 Mei ya? Nah, iya Mei kayaknya. jadi tuh mulai dari awal Mei sampai tanggal 10 Mei itu udah banyak banget, udah bisa dibilang 80% lenyap tuh stok tuh. Oh. Nah, terus udah gitu kan udah dong, kita kan ada libur lebaran kan. Nah, kita kan berpikir Iya. harusnya orang kalau udah mulai libur lebaran udah pemesanan turun dong. Kita tutup dong orderannya. Maksudnya kalaupun lo mau order paling buat kita baru proses setelah lebaran. Nah, nggak Iya. disangka-sangka justru pas lagi libur lebaran pun itu orderan tuh gila banyak banget.
Sampai stres Oh. gue, sampai kayak kok gila malah makin banyak gitu, kok malah makin Heeh. membludak. Ini orang padahal kan udah lagi lebaran, udah lagi hari raya, lu butuh makeup buat apa kasarnya gitu kan. Iya, iya. eh Kalaupun PPKM kita pula gitu iya, kan, lagi di rumah. kalaupun kita kirim kan pasti nyampainya setelah lu udah kelar hari raya gitu. Hmm. Dan itu Hmm. sampai banyak orang tuh yang sampai berani nunggu tuh 3 bulan. Jadi misalnya pada Hmm. nungguin compact powder sama foundation gue udah bilang karena Hmm. ini bener-bener habis dan sampai botol packagingnya pun juga habis. Kalau botol packagingnya ada kan tinggal filling cepet tuh. Botol packaging aja mesti bikin dulu karena kan materi produk gua kan pakai chrome semua nih ya, pakai chrome tuh. Chrome ini tuh lama Hmm. bikinnya nih, sampai nge-chrome emas kayak begini tuh lama. Hmm. Sampai ada Hmm. yang bayar gak apa-apa Ci, kita nunggu 3 bulan. Dan itu juga dari reseller-reseller, Ci ini yang udah PO compact powder, padahal saya udah bilang loh Ci ini baru datangnya itu di bulan Agustus, dan which is itu masih bulan Juni. Juni, Juli, Agustus masih nunggu 3 bulan. Iya, Mereka baru mau ready bayar, mau ya, nunggu. mau Jadi bayar. ya, ya, Hmm. iya ya benar-benar kayak gitu. Oh. Hmm. Dan ya yang menjadi problem gue di saat ini yang bahkan tadi gue sempat meeting sama strategis analis marketing gue itu Hmm. adalah jadi kan barang udah pada datang nih stoknya nih di Agustus ini, Hmm. ternyata kena masalah yang sama. Jadi ada Oh. loose powder gue baru tiba di Jakarta itu tanggal 19, per hari ini udah mau habis, udah tinggal 10%. Wah, Jadi baru tadi kita datang udah mau habis lagi ya. Oke, padahal itu oke. gue udah bikin forecastnya itu adalah udah gue kaliin 2 kali lipat daripada stok gue yang di bulan Mei gitu kan. Jadi tadi Iya, gue iya. ada sempat ngomong ke anak baru ini nih namanya Anissa dan Livia ya. Kita udah mesti Hmm. bikin atur strategi gimana kita membatasi stok untuk para reseller dan para agent biar mereka itu tetap bisa jualan sampai barangnya datang lagi di Oktober, gue bilang kayak gitu. Mm-mm. Gitu. Itu yang ngambil para reseller atau langsung end user pakai online, beli online banyak orang yang beli memang Kalau gitu gue ya? kan tidak menjual langsung ke end user. Jadi yang menjual langsung itu kan Oh, adalah agent dan reseller. Jadi agent biasanya gue reseller, ya. pembatasannya kayak gini. Gue menghindari banget agar agent tuh dan reseller nggak boleh sampai nimbun. Iya Nimbun tuh nggak boleh. nimbun. Jadi gue Ah. membatasi dalam artian orderan yang boleh masuk ke kita adalah orderan yang memang ditujukan ke alamatnya customer. Ya kan ketahuannya adalah kalau itu customer yang mesen, nggak mungkin dong satu customer bisa pesen satu warna 10 biji, itu kan nggak mungkin logikanya kan. Jadi kita melihat dari sisi orderannya seperti itu, kayak gitu. Hmm. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu kita nggak perlu, tadinya mau bahas sales marketing, jadi nggak perlu sales marketing, ini doa ya, 80% bener-bener purely karena doa, karena itu juga kita nggak tahu ya, waktu itu tiba-tiba banyak yang beli aja, dengan apapun yang kita udah lakukan, ujung-ujungnya karena itu, menurut lu itu, Tin, yang menentukan ya? Bener, banyak orang tuh literally beneran banyak orang tuh lupa untuk hal seperti itu. Hmm. Bahkan kayak misalnya gue nih ya, gue di grup reseller dan grup agent itu dulu nih ya, bukan dulu ya, bahkan sampai sekarang sih hampir tiap hari tuh gue cekokin dengan hard skill. Ini lo cara lo jualan via WhatsApp, ini lo cara lo closing, ini lo cara ini lo begini. Cumanya ya secara penjualan pun juga dari mereka, mungkin karena mereka juga udah pusing kali ya, gila. Minggu ini gue diajarin WhatsApp nih, tapi gue belum praktek, minggu depan udah diajarin cara optimasi Instagram. Terus minggu depannya Hmm. lagi udah diajarin cara optimasi mungkin pakai TikTok atau lalu nanti via Hmm. marketplace, mabok. Mabok semuanya tuh. Hmm. Akhirnya terus gue Hmm. mulai ketika gue pun berkaca kepada diri gue sendiri. Apalagi Iya. ketika padahal gue sendiri meyakini bahwa ya faktor kesuksesan itu 20% oke lah skill dan teknik ya. Hmm. Tapi 80% ini ada ridho dari orang tua, ada Betul. faktor ikhtiar kita, zikir kita. Kalau kan gue juga salah satu guru spiritual gue itu Mas Jaya Setiabudi ya. Dia itu yang menjelaskan pemahaman mengenai zikir, fikir, ikhtiarnya A'ajim lah. A'ajim itu meskipun secara pro Hmm. kontra ya oke lah lagi heboh lah ya. Tapi kan yang kebaikan dari siapapun juga menurut Iya, gue ya bisa kita pegang. ambil aja, iya. Iya. Jadi dari situlah akhirnya gue pun juga mulai ngomong ke para reseller gue, ke para agent gue. Oke, PR kalian nih di minggu ini, lu tulis project lu mau ngapain. Ya. Nah, sebelum lu nulis project, lu mesti bisa memperbaiki segala hubungan lu dengan orang tua terutama, dengan pasangan terutama, bahkan dengan anak. Jangan-jangan lu selama ini bisnis tidak mendapatkan ridho dari orang tua atau dari anak atau dari pasangan lo. Bisa jadi ada orang yang merasa
kalau misalnya bini gue nanti orderannya makin banyak, dia makin gak ada waktu nih buat gue. Kalau mungkin dari lakinya mikir gitu. Atau mungkin dari Hmm. anaknya. Nanti kalau si mami orderannya makin banyak, makin susah nih. Kalau gue minta bantuin gue bikin PR kasarnya gitu. Atau Hmm. bahkan dari orang tua. Nanti kalau anak gue suksesnya sampai gimana-gimana, ntar tahu-tahu ya makin lupa. Biasanya datang tiap Hmm. minggu ke sini, contohnya kayak seperti itu. Iya, iya. Jadi gue bilang lu kelarin dulu tuh segala urusan dengan lu minta ridho lah. Dan juga gue sampai tulis ke para reseller agent gue itu, kan gue biasanya ngetik kayak di Telegram gitu kan. Jangan lupa juga kalau lu minta doa dari orang tua, mintanya yang spesifik. Karena Iya. orang tua kan, gue yakin lah ya, orang tua itu pasti selalu mendoakan yang baik buat anaknya, tapi nggak spesifik. Misalnya Iya. kalau orang tua ya ibaratnya kayak gue doain anak gue kan pasti gue doanya Christina mau Emmy dan Keke selalu bahagia atau selalu sukses misalnya. Tapi kan sukses definisi gue, bahagia definisi gue kan belum tentu sama dengan sukses definisi mereka gitu kan. Nah, Iya. jadi kayak misalnya gue selalu bilang ke agent gue sama reseller gue, oke sekarang target omset lo berapa misalnya dalam sebulan. Katakan kalau untuk reseller mungkin ada yang bilang, Ki, gue mau dapat profit 10 juta nih bulan ini dari Lume doang misalnya satu reseller ngomong kayak gitu. Ya udah, kalau lo mau target profit lo 10 juta di bulan ini, berarti lo sehari mesti jualan berapa botol? Katakan misalnya Iya. sehari mesti bisa jual misalnya 5 botol atau mungkin 3 botol, ya tergantung kan produknya yang mana kan harganya beda-beda. Hmm. Hmm. Nah, misalnya lo udah ada target sehari mesti bisa ada profit 300.000, ini profit ya bukan omset ya. Ya udah, lo ngomong ke nyokap lo, ke bokap lo, misalnya Bunda tolong dong doain misalnya namanya Anissa misalnya, tolong dong doain Anissa biar Anissa bisa menjual minimal 5 botol Lume Color sehari. Dan lu tau Hmm. gak sih, justru ya ketika gue melakukan hal ini dan mulai banyak sekali Hmm. agent gue dan reseller gue yang tadinya tuh kayak nggak percaya, masa sih dengan gue berdoa kayak gitu atau dengan gue nulis kayak gitu akan impactful, atau gue mesti minta maaf ke nyokap gue lah karena gue selama ini mungkin hubungannya nggak baik. Nah itu semua tuh paralel. Jadi ya mulai dari Mei Juni Juli itu jujur gila sih, sampai kayak Hmm. sampai gue inget banget ya gara-gara stok pada habis gitu ya waktu di bulan Juni ya, di bulan Juni Juli kan banyak banget tuh agent orang-orang yang mau jadi agent Lume Colors. Gue tolak stoknya lagi nggak Sampai ada, gue bilang. ditolak. Oh, Ya gue karena barangnya tolakin nggak karena ada. stoknya lagi terbatas. Memang stoknya ada, tapi udah Hmm. tinggal sisa-sisa yang cukup buat para agent-agent existing untuk jualan. Jadi gue Iya, itu kan iya. gue tuh gini loh, gue menganggap agent dan reseller itu kan sebagai bagian dari keluarga gue. Kasarnya kalau Iya. misalnya gue cuma tujuan bisnis itu adalah cuan doang, ya gue seneng-seneng aja dong kalau ada orang mau daftar jadi agent, kan dia mesti ada deposit kan, deposit Iya, berupa iya. uang, which is yang nanti ditukarkan dengan produk. Tapi kan gue juga ingin menjaga agar jangan sampai tuh agent tuh bisa nggak punya produk karena rebutan sama agent lain, itu kan gue nggak mau. Makanya jadi Iya. gue tuh bener-bener nganalisa sampai ke situ, forecastnya gimana, kayak gitu-gitu loh. Oke, Gitu. oke. Jadi teman-teman, nih pelajaran bagus banget nih dari ini. Yang pertama tadi jadi cerita hidupnya ya. Padahal tadi nanya iseng doang baru saya satu pertanyaan bisa udah dapetin banyak banget. Yang pertama hubungan dengan keluarga itu dibenerin dulu ya. Bisa jadi sama istri, sama suami, sama anak, sama orang tua. Jadi yang sama orang tuanya lagi ribut, jangan dibenerin dulu. Lalu minta doa sama orang tuanya. Ya itu ceritanya Kristen itu kan tadi saya tanya nih. Tadi gue nanya kok bisa ribuan gitu. Ini ribuan lagi habis lagi sampai butuh manajer dan sebagainya gitu ya. Ternyata karena doa ya, bukan karena pakai strategi taktik apalah Pareto dan sebagainya, itu juga dipakai, tapi mungkin bukan karena Dipakai. itu aja ya, tapi karunia Tuhan karena tiba-tiba banyak yang beli dan itu nggak tahu kenapa ya Tin ya, nggak tahu. Lu pernah nanya nggak itu lu kenapa sih tiba-tiba beli gitu? Dimudahkan lah, dimudahkan Oke, jalannya, lalu dimudahkan. dihadirkan orang-orang yang support. Jadi Iya. ya ibaratnya ya seperti itu, kasarnya Ah, sejago-jagonya kita, sepinter-pinternya kita, iya. kalau memang Ah. tidak dijadikan oleh Tuhan ya nggak bakal dijadikan. Ini yang akan Iya mau. menjawab pertanyaan Ah. orang-orang, kenapa ya ini temen gue, padahal secara ilmu jagoan gue, secara Hmm. modal kencengan gue, secara iklan Hmm. kayak kontennya bagusan gue kok, tapi dia bisa nyayur gue enggak. Iya Betul, kan? betul. Banyak Apa tuh, sih banyak yang yang nanya gitu. membedakan gitu? Iya, iya. Kalau Dan dia kalau juga dibilang iya.
gue juga udah doa, udah sampai kusuk, udah sampai apa tuh namanya tahajud sama doa semalam suntuk sama doa sampai satohong gitu misalnya ya. Itu udah lengkap katanya semua doa, tapi Nah, kok nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Nah, itu nah gimana tuh? ada juga Banyak yang tuh nih. bertanya, Ci, gue Hmm. kan udah doa misalnya tiap hari, tapi kok nggak dikabulkan misalnya. Nah, Ah, balik lagi, Tuhan itu hanya akan menjadikan doa lo selama itu baik untuk semua pihak. Baik untuk semua hmm, pihak dan semua pihak tuh meridoi. Makanya kan tadi gue bilang iya. gini, kenapa ada orang berdoa tapi kok belum belum kunjung dikabulkan. Contoh seperti ini Hmm. deh, ada seorang suami nih ya, dia padahal baru pulang dari Mekah. Ini beneran literally teman gue sendiri. Hmm. Baru pulang dari Pulang dari Mekah, dia Mekah. minta Hah? omset sekian sekian sekian, tapi kok ketika Iya. pulang dari Mekah tuh, maksudnya habis pulang umroh lah ya, gue nggak ngerti istilahnya, Hmm. bisnisnya langsung turun. Hmm. Malah Terus turun gitu ya. entah pokoknya ada aja masalah, entah pas dia ngiklan kena Facebook disable lah, entah dia Iya. ditipu partner lah, pokoknya banyak Ah. banget kayak segala ujian lah kasarnya. Nah, karena berhubung gue dekat dengan mereka, bahkan dengan istrinya, terus iseng dong pas mereka lagi main ke tempat gue nanya ke istrinya dong, lu ada doa apa sih waktu di Mekah sana, gue gitu, maksudnya pas lagi umroh sana. Bininya cuma ngomong gini, gue cuma pengen laki gue setia sama gue, soalnya gue takut nih, Hmm. dia bilang gini, soalnya gue takut kalau laki gue makin sukses nanti dia kawin lagi. Ah, doa itu. Lu ngerti gak sih, kalau laki gue takut Iya. kalau laki gue makin Ah. sukses ntar dia kawin lagi. Iya, Karena gue itu memang sebuah tahu nih doa. teman gue ini yang cowok, gue tau lah dia setia banget sama bininya, tapi dia tuh suka bercandanya kayak gitu, lumayan nih nanti kalau gue ini bisa nambah bini kayak gitu ya. Kita tuh Oh, ketawa-tawa aja karena bercanda. kita tahu dia bercanda kan. Iya, Gue iya. karena gue tahu banget lah hatinya dia sangat sayang sama istrinya. Cuma ya lo bayangin sampai istrinya Hmm. itu sampai doa begitu minta lakinya setia. Dan istrinya itu ternyata ada mental block di mana dia berpikiran kalau lakinya makin sukses, ntar lakinya kawin Hmm. lagi. Gila, dan dia tuh doanya itu pas lagi umroh, men. Jadi kayak terus sampai akhirnya gue pas gue denger kayak gitu, gue cuma diem aja dong. Tapi gue secara halus gue ngomong ke teman gue yang cowok kan, yang lakinya itu, gue bilang, lu coba deh, lu minta ridho sama bini lu, ya lu apalah, lu minta maaf meskipun itu bukan sesuatu yang lu sengaja gitu kan, lu minta maaf ya, lu yakinkan dia lah, lu minta ridho sama istri lu untuk segala usaha dan segala plan-plan lu ke depannya, seperti gitu gue Hmm. bilang. Ya udah, Hmm. dan kalau bisa lu sujud depan kaki bini lu gitu loh, sujud dan Hmm. lu minta ampun aja, kayak gitu gue bilang. Meskipun ya mungkin emang gue salah apa, kan itu bini gue yang baper misalnya gitu, tapi untungnya dia cukup rendah hati lah ya, rendah hati, dan dia melakukan itu, dan dalam 2 bulan bisnisnya balik lagi. Oh, Itu langsung naik lagi gitu ya. ya pelan-pelan kayak dibukakan aja, pok pok Ah. pok 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 kayak gitu. Iya, iya, iya. Emang kalau kalau dibukakan itu ya bisa bisa tiba-tiba tep 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 gitu tuh. Iya, Ya, iya. enak kayak kayak teman Christina. Mungkin gue juga sharing waktu itu, gue juga lagi susah-susah gitu ya. Terus kan kita kita kenal di Teta tuh ya. Terus tiba-tiba lu kontak gue kan. Nggak, gue kita udah ada di grup yang sama. Terus, besok interview ya. Gitu. Besok. Oke deh, Sabtu gue dateng. Ya udah lagi sakit-sakit itu agak-agak meriang sedikit sih. Tapi ya udah datang deh, ajar. Kita interview sampai 2 kali waktu itu ya, Tin ya. Iya, iya. Di sejak itu ya thank you for you nih, thank you for you. Sejak itu ada beberapa klien-klien yang tiba-tiba kontak gitu aja, maksudnya gue juga kan tadinya ya udah kita pikir cuman cuman gitu doang kan, terus kita cerita tentang ini apa what I do, ada done for you service segala macam. Ada beberapa klien baru yang masuk, tapi itu kayak sama Tuhan tuh dibukain tanpa kita Iya, iya. minta gitu. Thank you for Betul, Christina, gue betul, dapat betul. dua klien baru Iya. yang Jadi kita bantu. Uh, kalau terus kalau gue mau lengkapi lah ya, lengkapi iya. kalimat ini dalam artian, kalau misalnya kita meyakini segala sesuatu kejadian itu adalah demi kebaikan kita, baik Hmm. bagus maupun buruk, tapi itu semua demi Hmm. kebaikan kita, maka Hmm. kita pun harus percaya jika sesuatu yang buruk terjadi, ya ibaratnya itu adalah
bagian dari ujian lah, dan itu adalah kalau kita mampu melalui ujian itu, sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk menaikkan derajat kita, kasarnya Iya, gitu. iya, betul. Apalagi kalau misalnya segala bisnis kita itu ditujukan atau sebagai ikhtiar kita untuk kebermanfaatan, untuk menolong orang, jadi bukan hanya untuk keuntungan semata, maka kasarnya kalau bisnis kita pun merugi, kita masih diuntungkan secara pahala, kasarnya gitu. Dan Iya. juga kenapa makanya tadi ada konsep zikir, fikir, ikhtiar yang dari Ajim itu, karena Tuhan itu kan ingin manusia itu selalu berzikir atau berdoa sebagai wujud penghambaannya mereka sebelum, maksudnya atas lemahnya hasil, karena hasil itu hak prerogatif Tuhan, ya kan? Sehingga ketika bisnis pun lagi merugi, bisa jadi Tuhan sedang menyelamatkan kita dari bencana kesombongan. Karena gue yakin hampir di semua agama apapun ya, yang gue tahu dari sering diskusi dengan temen gue, sebutir kesombongan pun itu akan menghapus semua pahala lo, kasarnya. Gitu loh. Sebutir kesombongan. Sebutir kesombongan. Iya, iya. Dan by the way, Tin, tadi mungkin jelasin dulu zikir, apa, fikir, dan apa tadi itu apa itu fikir, ya? ikhtiar. Nah, itu apa itu? Zikir, fikir itu kan berdoa kan. Fikir itu kan akal. Fikir itu adalah akal, di mana Tuhan memberikan kita akal untuk bisa membedakan yang mana yang buruk, yang mana yang bermanfaat, yang mana yang enggak. Tapi baru nanti ikhtiar. Kenapa ikhtiar di ujung? Ya karena tadi Tuhan menginginkan kita untuk berzikir dulu atau berdoa dulu sebagai wujud penghambaan manusia, bahwa segala hasil dari ikhtiarnya dia itu lemah. Lemah dalam arti karena hasil itu adalah hak prerogatif Tuhan. Mau kita ikhtiar tuh hasil segila apapun, ya mau kita berikhtiar, berusaha segila apapun, segigi apapun, kalau Tuhan belum menjadikan, tidak akan terjadi. Dan ini gue percaya banget seperti itu. Nah, jadi kalaupun nanti kita bisnis kita juga lagi meroket, kita pun tidak akan sombong, tidak akan jumawa gitu loh. Karena kita pun sadar bahwa harta yang diberikan ke kita itu adalah titipan dari Tuhan, adalah sebagai apa ya, bahwa harta yang kita miliki itu sebetulnya ada hak-hak orang yang kurang mampu, yang Tuhan ingin kita bantu dengan dia memberikan kemuliaan kepada diri kita sebagai penyalurnya. Jadi apakah kita memantaskan diri untuk mendapatkan rezeki itu? Makanya kenapa ada zikir, fikir, ikhtiar. Lu dikasih hasil yang benar-benar bagus. Apakah lu sebenarnya pantas? Jangan sampai ketika ada, kan sering kali seperti ini nih ya. Kan suka ada orang bilang gini, misalnya pas lagi pandemi, pas lagi PPKM, segala macam, terus lalu bisnisnya turun. Ketika bisnisnya turun, lalu dia bilang, kenapa sih Tuhan ini terjadi ke saya? Kenapa sih, apa salah saya? Kayak gitu loh. Gue berdoa sama Tuhan, rajin misalnya. Gue rajin sedekah, rajin gitu kan. Gue rajin nolong orang, rajin. Tapi kenapa kok Tuhan membiarkan ujian ini datang ke saya misalnya kayak gitu. Nah, bisa saja dong kalau misalnya seperti itu, gue nanya balik dong, kan misalnya nih orang curhatnya ke gue. Pernah nggak lo ketika bisnis lo lagi rame, ketika anak lo lahir yang sempurna, ketika pasangan lo selalu setia dan support lo nanya ke Tuhan, kenapa ya kok ini terjadi ke saya? Nggak pernah kan? Jarang gitu loh orang sampai ketika sesuatu yang buruk terjadi, dia nanya, kenapa ini terjadi ke saya? Tetapi tanya kenapa dia? Iya, tetapi ketika sesuatu yang bagus terjadi, dia nggak pernah nanya, nah, kenapa ini terjadi ke saya gitu. Nah, kalau misalnya dia merasa pantas mendapatkan segala harta di dunia, rezeki di dunia, karena dia merasa dia adalah orang yang soleh, orang yang beriman, bukankah itu adalah kesombongan? Makanya kenapa diberikanlah ujian, karena kenapa bisa saja Tuhan menyelamatkan kita dari bencana kesombongan. Bencana kesombongan. Iya, karena kan kalau lo sombong sebutir kesombongan pun juga lo mau masuk surga juga nggak bisa kasarnya kan? Iya. Gitu. Iya. Jadi ini yang salah satunya, maksudnya konsep zikir, fikir, ikhtiar itu seperti tadi itu. Nah, jadi kita berdoa, terus kita pikir gitu ya, berakal, lalu kita berusaha. Gitu ya. Iya. Nah, ini mau dijawab nggak pertanyaan-pertanyaan ya? Iya. Ini sesuai dengan ternyata kita kemarin nentuin judul tanya kenapa. Ternyata inilah alasannya. Tapi mau nanya bisnis juga nggak apa-apa, it's okay. Iya. Mau nanya bisnis juga nggak apa-apa. Tapi ini bagus loh. Tadi kan kita berarti dapat bahwa
sewaktu kita lagi down, kita sering tanya kenapa sama Tuhan, sesuai dengan Iya. judul Instagram ini kan. Tapi kalau kita balik, waktu kita lagi happy, lagi bersyukur, lagi ada hasil, kita pernah tanya kenapa nggak? Nggak pernah. Kita bersyukur nggak? Gitu, itu mungkin yang perlu ditanyakan ya. Nah, malam ini berarti sesuai sama judul, padahal kita tentuin judul dulu baru ke sini ya. Malah Oke, justru teman-teman. malah justru Ya. orang yang sampai bertanya, misalnya ada sesuatu buruk terjadi ke dia, lalu dia nanya kenapa kepada Tuhan, kenapa sih ini kejadian ke saya, why me? Itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kesombongan. Iya nggak sih? Kenapa enggak? Bahkan marah sama Tuhan, ada yang gitu kan, marah sama Tuhan lah, gitu ya. Iya, iya, Itu pokoknya semua orang, wah udah gue lagi bete segala macam. Nah itu juga sebenarnya harusnya membuat energi negatif ya. iya, Jadinya nggak ada energi positif. Bersyukur itu harusnya dengan apapun selalu bersyukur, intinya gitu kan, Tin ya. iya, Dengan iya. apapun harusnya selalu bersyukur. Mensyukuri apa yang memang bisa kita syukuri, yang kita ikhlas syukuri ya. Jadi bukan denial dalam artian misalnya lu dapat orderan biasanya sehari 10, terus tiba-tiba lu nggak dapat orderan. Terus lu bersyukurnya misalnya gini, biasanya lu dapat orderan 10. Tahu-tahu lu sekarang cuma dapat orderan 1. Hati lu kecewa. Tapi lu bersyukurnya terima kasih Tuhan saya masih mendapatkan orderan 1 hari ini. Iya. Itu juga gue nggak sarankan. Gue nggak sarankan kalau lu jangan gitu. kalau iya, gue nggak sarankan lu mensyukuri sesuatu yang sebenarnya lu kecewa karena itu denial. Jadi lu nggak tulus kan. Tapi lu kan bisa mensyukuri hal-hal rezeki yang sudah ada. Misalnya ketika lu lagi kecewa, lagi down, ketika lu menutup mata dan lu mengucapkan terima kasih, lu bisa dong bilang terima kasih Tuhan, gue masih punya atap di atas kepala gue anak-anak gue masih sehat gitu kan, bahkan lagi pandemi gini nggak ada yang kena virusnya gitu kan, orang tua gue masih lengkap, itu kan tidak denial, ya nggak sih? Kayak gitu. Nah terus ini mau coba tanya ya, ini ada pertanyaan sih ya. Yuk teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung tanya. Judulnya hari ini kita tanya kenapa. Kalau bisa pertanyaannya jangan kenapa. Lalu juga share ya. Ini udah 122 orang, di share terus biar makin rame kita malam ini nih. Mau tanya-tanya. Kalau bisa tanyanya di question ya kalau bisa. Tapi kalau ini sambil saya bantu bacain ya. Mau dari atas, Tin. Ini ada Cairunisa Party ya. Silakan. Kenapa ya Kak, setiap kita berusaha ataupun terjatuh, ada saja yang menghina? Nah, itu sering. Karena memang orang-orang secara manusiawi lebih suka melihat orang lain susah ketimbang orang lain bahagia. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Tanya kenapa? Ini judulnya pas banget ya. Iya, coba kalau lo lihat nih ya, kalau di YouTube nih, di film-film nih, YouTube lah, yang topiknya tuh kayak orang lain lagi susah tuh pasti rame view-nya. Rame ya. Coba kalau misalnya YouTube-nya lagi ngomongin prestasi seseorang, kesuksesan seseorang, nggak ada yang nonton. Yang nonton dikit lah. Makanya Charlie Chaplin rame. Charlie Chaplin laku waktu zaman tahun 70 tahun berapa itulah. Iya, karena dia selalu masih hitam putih. Iya, selalu dia orang seneng gitu jadinya ketawa. Nah ya. Ya itu jawabannya tuh. Karinisa, intinya ya. Kalau Cairunisa Party ya, di dalam ilmu law of attraction, ketika kita iri dengan kesuksesan orang lain, itu sebenarnya sudah menghancurkan law of attraction-nya dia sendiri, merusak law of attraction-nya dia sendiri. Oh gitu. Jadi misalnya ya? Contohnya gini, gue pengen banget pengen banget secara duit nih ya, secara kita ngomongin rezekinya dalam bentuk uang, karena gue tahu rezeki itu kan bisa macam-macam ya, bisa kesehatan segala macam. Misalnya gue pengen banget dapat duit 10 juta nih misalnya, karena katakan gue lagi butuh banget. Terus tiba-tiba ada orang, teman gue sendiri, tau-tau datang atau telepon gue, wih gila Tin, gue seneng banget omset gue hari ini 10 juta misalnya. Terus gue kesel dengarnya. Kok yang lain ini gitu ya. Kok dia dapat nah itu ya sama aja kayak Tuhan melihat ini si Christina kan doa sama gue minta 10 juta, tapi dengar temennya aja dapat duit 10 juta aja nggak seneng. Berarti sebenarnya si Christina tuh seneng nggak sih sama angka 10 juta? Nggak jadi dikasih gue. Nggak jadi. Karena iri dengki atau yang namanya envy. Iri dan dengki itu ya. Iri dan dengki itu adalah udah paling fatal yang bisa merusak law of attraction kita. Dan juga buat kalian yang mungkin bergabung di grup di sini, law of attraction itu bukan hanya mengandalkan kekuatan pikiran. Karena law of attraction itu menurut gua sunatullah ya. Sunatullah itu hukum alam yang diturunkan oleh Tuhan.
Jadi jangan sampai salah kaprah, apalagi mungkin banyak yang baca buku The Secret segala macam dan lain-lain, yang mengambil salah persepsi di mana menganggap, kalau gue percaya law of attraction itu berarti gue hanya percaya dengan kemampuan gue sendiri dong. Enggak, salah total. Justru lu kalau law of attraction itu adalah gimana memahami hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Gitu, jadi untuk Cairunisa Iya, Party, kalau misalnya ada orang yang menghina ketika kita sedang berusaha ataupun terjatuh, lu justru harusnya kasihan. Karena betul. jalur untuk dia mencapai cita-citanya justru makin jauh. Jadi udah, cuekin aja. Oke, Lalu oke. Ya, dari pertanyaan aset, selanjutnya nih. Asep ya aset, Ridwan ya. Nah, kalau harus diridoi semua pihak, gimana dengan tetangga? Itu lagi tetangga biasanya nggak suka tetangga lihat itu kita tidak sukses. dihitung lah. Enggak Ridho, ya. ridho paling utama itu justru dari orang terdekat, yang itu bahkan yang sedarah, orang tua, anak, pasangan. Iya, Apalagi kalau itu. tetangga itu tidak meridoinya karena dia iri, itu nggak kehitung lah. Tuhan juga adil lah. Iya nggak sih? Oke, oke. By the way, anak gua juga udah doain gua tuh ya. Kadang-kadang pray for Doa anak tuh mama and kenceng papa. loh. Iya gitu. Tapi mesti lebih spesifik ya, Tin ya. Mm. Maksudnya nggak bisa cuma doain bisnis. Biasanya mereka doain bisnis and money and gitu-gitu doang. Iya, Harusnya iya, iya. spesifik ya. Spesifik, Ada ada ikutin ada spesifik. projectnya. Oke, mantap. Doa spesifik penting. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Mungkin gaji ya, mungkin gaji dosa-dosa kita mempengaruhi Ah, rezeki dan hasil yang kita dapatkan, bahkan hmm, mempengaruhi rezeki partner bisnis kita. Yes, mungkin sekali. hmm, hmm. Mungkin sekali, Dosa ya. kita ya. Makanya kenapa Makanya tiap harus hari itu kita minta pengampunan lah. Dan juga pengampunan. hidup kita itu juga selayaknya harusnya bisa selalu mengampuni orang-orang lain. Jadi Iya. kalau kalau gue kayak misalnya berdoa itu ya pasti ya ada kayak kalimat seperti, ya Tuhan mohon ampunilah diri Christina, ampunilah Christina untuk segala dosa yang Christina tidak sengaja ataupun sengaja tanpa Christina sadari, sebagaimana Christina pun juga akan mengampuni semua orang yang saat ini ya gitulah, yang saat ini Bersalah. Ya, bersalah kepada dosa gue juga. kayak gitu segala macam. Iya, iya, iya. Makanya konsepnya kalau gue biasanya pakai dua tuh, grateful dan graceful. Satu grateful Yes. kan kita harus tetap bersyukur. Mau dalam kondisi apapun, mau kita lagi atas di bawah harus tetap grateful ya. Dan gratefulnya Ya. jangan kayak tadi saya grateful satu walaupun saya kesel 9 gitu ya. Tapi cari sesuatu yang lain yang memang di luar itu. Yang kedua graceful ya. Graceful itu kan Iya. berarti kita gampang untuk memaafkan orang. Jadi sebenarnya graceful itu kunci dari iri hati gitu nggak Tin ya, karena orang kalau iri hati artinya tuh dia nggak mau maafin ya, wah lu gitu kan, nggak mau maafin Tuhan, nggak mau maafin saudara teman keluarganya, nggak mau maafin diri sendiri ya kan. Sama juga tadi minta maaf kayak temen lu tadi Iya. yang Iya. udah dibilangin dia mau minta maaf sama istrinya segala macem tanpa Iya. dia tahu salah apa, itu Iya. graceful tuh, so grateful and graceful harus kita pegang ya, Tin ya. Iya. Terus dari Natasha Fernanda, Cica ada rekomendasi advertising agency nggak? Sorry, gue nggak ada. Kalau untuk advertising agency gue literally nggak ada, karena itu beneran gue pasti nyarinya partner yang emang temen yang udah gue tahu dia capable dan mungkin gue bisa kasih tips ya. Ketika lo mencari partner, carilah partner yang bisa melengkapi kekurangan lo. Jangan sekali-sekali nyari partner yang cuma lo butuh duitnya doang. Tapi dia nggak ada support dari sisi apa gitu loh, kecuali ya memang lu mau scale up-nya gila-gilaan gitu ya, dan lu butuh dana gila-gilaan. Menurut gua sih kayak gitu. Iya nggak sih? Iya, Itu kalau dari sisi iya, gua. iya. Iya, justru harusnya berbeda jauh. Kita jago apa, dia jago apa, harusnya saling menutupi ya. Iya. Ini menarik juga tadi ada ini Mas, ulang lagi poin-poin contoh denial katanya. Tadi mungkin ada yang belum jelas. Contoh denial tuh gini, kayak Denial misalnya gimana? kan banyak orang tuh suka memberikan afirmasi positif. Afirmasi positif itu sebetulnya baik, tapi bukan afirmasi yang denial. Kayak misalnya lu lagi sedih nih, aduh gue kesel banget, gue lagi sedih, gue lagi emosi jiwa nih. Tapi lu afirmasi positifnya lu kayak dengerin kalimat-kalimat positif, atau lu ngomong sendiri, aku bahagia, aku bahagia. Padahal hati lu lagi kesel, oh itu toxic banget. Oh, berlawanan. Itu toxic banget. Jadi kalau lu mau Toxic afirmasi, ya afirmasi positif adalah afirmasi yang mungkin lebih general. Kayak misalnya, kenapa gue waktu kemarin itu sempat bikin afirmasi untuk money magnet kan ya, karena waktu itu juga ada beberapa yang request, terus akhirnya gue kepikiran bikin money magnet.
Ya money magnet misalnya kan lu ngomongnya aku adalah sumber rezeki atau misalnya apalah, dan rezeki mengalir kepadaku bagaikan air. Itu kan bukan sesuatu yang denial karena memang Ya. mungkin lu tidak ada faktanya, tapi itu kan tidak juga karena menyangkal apakah rezeki gue mandek terus lo ngomong gitu juga enggak, karena itu kan benar-benar sesuatu yang spesifik yang di luar konteks gitu loh. Kayak gitu, Iya. yang penting Iya. jangan pernah denial. Kalau misalnya lu lagi merasakan sedih, merasakan marah, justru the way untuk ngebersihinnya itu adalah dengan lu melepaskan itu. Ya lu mau nangis, nangis, jangan dipendam. Lu mau marah, ya mungkin lu marah, tapi ya lu mau teriak, tapi mungkin ya biar tidak menyakiti orang lain, ya lu teriaknya mungkin dibantal gitu, wah, Dibantal. atau lu nonjok-nonjok Iya, apa iya. gitu kan. Yang penting kan tidak menyakiti Ah, orang lain kan. Jadi itu iya. biar di feel dulu, dirasakan dulu, karena yang kita ingin let go adalah rasa amarahnya. Begitu rasa amarahnya udah hampir reda, barulah distract lah dengan cara bergerak. Entah lo lari, yang penting lu gerak, lu lari kek, atau Hmm. lu loncat-loncat di kasur kek, atau lu bersihin meja, yang penting lu gerak, karena gerak itu adalah mekanisme untuk membantu membersihkan atau distract. Makanya kenapa ada orang kalau udah lagi kesel, tau dia ada juga habis nyuci piring, kok gue lega lagi ya. Oh Atau ada gitu, yang karena dia habis, begini gitu ya. iya, Mandi iya, aja iya, iya, mandi iya, ya. iya. Mandi terus bersihkan, Iya, bersihkan gitu kan. bahkan untuk anak kecil nih, gue Iya, sempet iya. misalnya ada anak-anak yang mungkin agak autis gitu ya, atau yang Ah, hiperaktif gitu ya. ah, ah. Itu salah satu terapinya itu dengan membelikan mereka itu pasir magic sand itu loh, yang birem-remuk yang bisa bikin Hmm. pasir apa sih namanya, pasir kinetik ya, atau ya Ah, pasir ah, kinetik, ah. gue lupa Iya, namanya, magic iya. sand. Ah, ah. Itu karena dia Oh, gerak-gerak, jadi motoriknya itu membantu meredamkan ini. Dan itu pun juga bisa emosi. digunakan oleh orang dewasa juga. Kalau lo ya Oke, bingung penyaluran kemana, lo rembes-rembesnya itu pasir gitu. oke. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sering merasa baper, emosian, orang lain merasa kok lu gitu aja tersinggung dan sebagainya. Nah ini tips terpenting satu tadi gerak-gerak ya. Gerak, cari sesuatu pengalihan gerak ya. Mau main pasir atau mandi atau cuci Ya tangan gitu mandi, ya biar mandi itu the best way. Mandi mandi the the best best way. way ya. Lo Iya, iya. keramas, Makanya di gerah-gerah. film-film biasanya kalau lagi nangis biasa mandi kan. Ya. Iya, iya, Terus iya. udah gitu supaya nggak denial kan tadi. Mungkin tambahin tips juga kalau lagi begitu, ya gue pernah diajarin jangan dilawan, jangan dilarang. Bener, Juga jangan orang, dilawan. lu nggak boleh nangis, anak cowok nggak boleh nangis gitu. Lu cowok jangan nangis, Jangan. nangis aja udah. Cuman 1 menit Ya, gitu. Gue lagi bete, gue mau bete tapi 2 menit atau 1 menit gitu. Atau berapa menit terserah lu batasin aja. Jadi abis itu lebih lega gitu ya. Mungkin abis itu tambahan gerak-gerak iya. sedikit, bersihkan, lebih lega ya. Teman-teman boleh sambil share juga di luar sana yang buat bisa makin join lagi. Cuma mungkin tadi ada satu pertanyaan penting nih, Tin. Tadi kan lu cerita katanya reseller yang masuk ke one on one rate kan apa namanya? Tadi ada yang udah diajarin hard skill segala macam, akhirnya ke mindset kan. Cuma mau tanya penasaran sedikit nih. Emang kalau join di situ diajarin ya macam-macam gitu ya? Iya. Jadi memang karena kan gini loh. Balik lagi ke mindset kan, apa sih tujuan kita berbisnis? Gue itu selalu meyakini tujuan gue berbisnis itu adalah sebagai jembatan kebermanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang. Jadi kalau misalnya mungkin para supplier lain mungkin merasa kalau misalnya dia punya reseller, tahu resellernya pindah ke supplier lain, dia bete. Ya nggak sih? Atau tahu-tahu resellernya itu akhirnya malah jadi pemilik brand atau malah jualan produk sendiri, dia bete. Ya, banyak sekali supplier seperti itu kan. Kalau gue justru enggak. Karena menurut gue, semua orang itu memiliki hak untuk bertumbuh. Ya dong. Iya. Kayak misalnya, nggak usah ngomongin reseller gue. Gue aja deh, gue dulu reseller. Apakah gue mau selamanya menjadi reseller? Gue tentunya ingin menjadi bertumbuh dong. Ingin kalau bisa, punya gue bikin pabrik produknya lah ya. sendiri, gue yang jualin. Iya kan? Nah justru gue malah seneng kalau misalnya ada reseller yang akhirnya setelah setahun join di 101, dia nggak join lagi karena dia naik kelas, entah dia akhirnya menjadi pemilik brand, toh kalau dia jadi pemilik brandnya bisa dimasukin ke 101, masih sama-sama menguntungkan kan? Atau bisa juga dia akhirnya jadi ngerti lah seluk-beluk, minimal dia jadi ngerti gimana cara berjualan online secara struktural tuh gimana langkah-langkahnya. Dia minimal jadi paham, oh WhatsApp tuh cara marketingnya gini, marketplace tuh kayak gini. Jadi meskipun misalnya dia tidak sukses lah kasarnya, mungkin dia tidak sukses berjualan misalnya beauty atau fashion gitu kan. Tapi ternyata dia kiblatnya ke baju anak.
minimal dia udah dapet Hmm. knowledge-nya, dapet skill-nya, seperti Iya. itu. Iya, Jadi iya. ya itu dia, Oke. kalau misalnya tujuan kita adalah bisnis itu apa? Kebermanfaatan. Apa tujuan Christina membuat 1-on-1? Untuk menelurkan calon-calon pengusaha-pengusaha berikutnya. Ya Iya. berarti kalau misalnya dia ujung-ujungnya jadi pengusaha, bukan hanya sebagai reseller, harusnya gue bahagia. Dan itu akan Iya. memberikan kepuasan tersendiri itu yang lebih menyeluruh. Karena menurut gue bisnis itu bukan hanya profit semata. Justru bisnis itu sebagai Oke. jembatan menyalurkan kebaikan ke sebanyak-banyaknya orang. Dan Iya, itu jadi sih menurut gue. manfaat Iya, gitu ya. Tapi biarlah berarti kita interesting memikirkan, ya. iya. Ibaratnya gini loh, kalau kita memikirkan kebaikan untuk orang lain, percaya deh, kebaikan buat kita sendiri akan dipikirkan oleh Tuhan. Yang akan bisa datang dalam bentuk apapun, dari manapun. Itu yang gue yakini. Iya, betul, betul, betul. Oke, teman-teman yang belum join, langsung join aja di 101 Red karena bisa belajar bukan hanya hard skill, tapi juga soft skill ya. Gue juga baru tahu tadi, gue pikir itu cuma tempat kayak reseller gitu aja kan. Reseller Iya, sama yang punya reseller. produk. Ternyata Iya. kalau join diajarin Oh, cara diajarin, ini diajarin. segala macam bayar. Diajarin, lalu kita sediakan marketing kit, kita sediakan foto-foto Instagram feed-nya, kita Oh, sediakan video-videonya, lengkap. testimoni-testimoni yang tinggal mereka share. Sehingga minimal ketika nanti mereka Mm-mm. lulus dan mereka punya brand sendiri, minimal dia tahu, oh gue mesti punya marketing kit kayak begini, oh gue kalau bikin video konten kayak Hmm. begini. Jadi minimal udah tahu kayak gitu. Oh, bikin konten gimana segala macam Iya, iya, gitu iya. ya. Semuanya Mhm. diajarin. Jadi konten kreator juga bisa. Sekarang lagi cari katanya ya. Lagi Oh butuh iya, banyak konten kreator. iya. Jadi sebenarnya ide kenapa gue bikin platform konten kreator itu adalah sebagai salah satu media di mana banyak orang yang lagi PPKM, lagi di rumah segala macam dan butuh usaha sampingan. Nah, butuh usaha sampingan tuh dalam arti gini, karena gue melihat nih banyak sekali pemilik brand di saat ini tuh yang lagi membutuhkan banyak video-video review, video-video testimoni dari orang-orang yang nyobain produknya. Dan orang tersebut tuh tidak mesti influencer gitu loh. Kayak misalnya mungkin lo mau Iya. launching produk makanan, tapi kan karena kalau misalnya makanan ini kan mesti ada beberapa orang yang setidaknya nge-review lah untuk buat gue taruh di Iya. feed gue kek, atau buat gue taruh di mana kek, atau mungkin buat gue iklanin. Nah, gue kan butuh banyak talent dong, butuh banyak orang yang nge-review kan, rasanya Iya. gimana, wanginya kayak gimana, enak apa enggak. Nah, inilah kenapa gue bikin platform yang akan mempertemukan dengan para pemilik brand dengan para si konten kreator. Konten kreator tuh maksudnya yang bisa bikin konten, yang bisa bikin video, entah dia coba bisa pakai handphone, yang penting kelihatan wajah dan dia lagi mereview sebuah produk. Dan produk-produknya tuh bakalan macam-macam karena kan pemilik brand itu tidak hanya terbatas dengan jualan makanan. Dia bisa jualan makanan, dia bisa jualan pakaian, dia bisa jualan perlengkapan rumah, dia bisa jualan skincare, bisa jualan kosmetik segala macam. Nah, konten kreator ini mungkin awal-awal ada juga yang nge-charge-nya free. Yang penting lu kirimin gue produk. Tapi kalau misalnya lu mau nge-charge 200.000 per video atau 100.000 per video atau bahkan 1 juta per video, kalau misalnya video lo memang dibuat secara profesional, ya it's okay gitu. Karena kan nanti kan keputusannya dari pemilik brand yang memfilter kan. Jadi buat yang mau gabung jadi konten kreator bisa ke bit.ly/gabung konten kreator atau lihat aja di feed gue. Di feed Instagram gue yang gue lagi pakai baju pink itu ada linknya kok. Oke, kita jawab lagi kali ya. Ya, kita mau ke pertanyaan yang udah ngantri di bagian question dulu ya. Di question ini di bagian question. Ada, nah ini Nia Caroline, kenapa ya aku suka nggak stabil? Kalau lagi rajin bisa non-stop kerja, kalau lagi males lambat banget. Bukankah semua orang seperti itu ya Nia? Nah sekarang gini sih, orang bisa rajin itu kenapa? Karena ada sesuatu yang bikin dia passionate, ya nggak sih? Ada yang bikin dia excited untuk mengerjakan hal itu gitu loh. Jadi sebenarnya memang kalau secara klisenya kita mesti mencari tahu the big why gitu kan. The big why kenapa sih gue ngerjain ini. Nah, memang kalau misalnya menurut gue ya para motivator atau para mungkin teman-teman gue yang kalau ngomong itu lebih seringnya carilah big why-nya lu gitu. Kenapa sih lu ngerjain ini? Oh, karena gue punya tujuan buat beli motor misalnya. Karena gue punya tujuan buat umrohin orang tua. Nah, sebenarnya menurut gue manusia itu tuh lebih gampang ke-trigger dengan fear, rasa takut, ketimbang rasa pleasure untuk sesuatu yang belum tampak. Makanya kenapa menurut gue kalau kayak contoh nih misal lu join ke sebuah MLM nih misalnya. Kalau lu bisa jualan 10.000 pieces atau 10.000 poin nih, lu bisa dapet hadiah ke Eropa. Contoh kayak gitu misalnya. Itu kan pleasure kan. Tapi begitu lu cuma baru jual 200, 300, kayaknya masih jauh, lu gak akan ngejar gitu loh. Tapi kalau misalnya triggernya pain itu adalah fear, rasa takut.
anjir gue kalau kagak ngerjain ini kontrakan gue gimana bayar ya bulan ini, kayak gitu. Atau ini Oh. gimana nih, ini gimana nih. Jadi kita tuh mesti tahu trigger kita tuh gara-gara apa. Menurut gue seperti itu. Jadi kalau gue nih, mungkin secara kehidupan gue cukup, oke. Tapi trigger gue adalah kalau misalnya gue nggak ngerjain konten hari ini atau konten video gue nggak kelar buat diiklanin, atau gue malas-malesan nih, gimana cara gue misalnya melunasi hutang orang tua gue misalnya, ya kan? Nanti orang tua gue sedih nih, kayak gitu, contohnya kayak gitulah. Jadi tuh gue mencari something yang why-nya itu tuh yang bener-bener kok ke hati Deep gue, ya. deep gitu loh. Jadi Deep bukan why. kayak the big why-nya itu bukan pleasure, bukan kayak misalnya kalau gue bisa dapat duit segini gue bisa jalan-jalan lu ke sini kayak. Jadi Iya, lu mesti cari why-nya itu tuh yang bener-bener nampol di hati lu gitu loh. Yang bener-bener betul. bisa bikin lu trigger. Kayak gitu sih. Gitu Iya. yang pertama. Bener banget, bener banget. Itu juga sama klien-klien gue juga ya. Banyak yang udah jadi klien udah bayar gitu. Itu apa namanya? Banyak yang nggak. Kita udah buatin sistemnya segala macam. Tapi dia nggak pakai, nggak buatin karena mungkin nggak ada pikiran itu. Terus akhirnya gue, Pak, kalau Bapak nggak lakukan gini-gini, efeknya apa? Efeknya bisa begini-begini. Nah, tuh kan. Oh iya juga ya. Terus baru dia gerak gitu. Ayo Pak. Malah kadang-kadang kita harus kasih konsekuensi. Bapak kalau nggak Tapi lakukan, benar. nggak dipraktekin gimana nih? Kita konsekuensiin ya. Ini gini-gini. Wah itu langsung orang gerak. Jadi base-nya belum tentu pleasure. Bahkan kalau dikasih yang dream-nya atau pleasure-nya, orang banyak kan nggak mau gerak tuh. Kalau dikasih Bener pain banget. mau gerak gitu ya. Mati ya? Makanya kalau Jangan nggak? iya, kalau lo lihat kayak contoh di pandemi kayak gini, apa sih yang bikin orang bener-bener mau vaksin? Karena kan yang di press fear-nya kan, fear. Iya. Coba kalau lu memberitakannya itu, bayangkan lu bisa ke mall tanpa harus pakai masker lagi misalnya. Bodoh amat men, orang juga kayak, ya itu kan pleasure kan, ngerti gak sih? Iya. Nggak perlu ya. Tapi kalau Bayangin misalnya, kalau lu nih iya, meninggal gini iya, gitu kan. fear-nya terus, karena memang the trigger yang paling kuat itu menurut gua untuk manusia adalah fear, ketimbang pleasure. Gitu. Jadi biggest why-nya itu yang lu mesti jelas lah. Entah kalau misalnya lu mungkin, ya lu misalnya lu bikin janji ke temen lu, pokoknya nih kalau gue berhasil mengerjakan ini, gue bantuin lo ini, atau gue akan bantu ini. Jadi karena lo ada trigger, lo udah janji, maka lo kerjain, ya nggak sih? Kayak gitu sih. Itu Iya. juga bisa salah satunya gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Lee Dwi. Ci, gimana kalau ada orang yang tidak suka dengan kerja kita? Padahal kita sering banget ketemu dia. Ya. Banyak ini ya terjadi ya. Kalau misal orang tidak suka dengan pekerjaan kita, justru itu malah kita harus tanya lagi, minta dia jawab secara spesifik, yang lo kurang suka dari kerjaan gue itu dari sisi apa? Iya. Apa yang bisa Apa gue yang gue bisa perbaikin? improve? Iya. Ya lo minta dia jelasinnya detail. Nah terus kalau misalnya ternyata lo kayak kurang mampu di bidang itu, ya lo minta dia ngajarin. Kadang nih ya, menurut gue ya, secara efek psikologi ya, cara paling gampang untuk bikin orang yang sebel sama kita jadi baik ke kita adalah dengan minta tolong. Misalnya paling gampang nih gini, katakan gue tahu nih Joshua itu sebenarnya kesel sama gue, dia benci sama gue gitu loh. Bahkan dia juga menganggap, misalnya coach Joshua itu menganggap gue juga benci sama dia, misalnya gini. Ini kita saling benci nih. Terus tiba-tiba gue nelfon Joshua nih, Jos, gue kan lagi ada masalah ini ya Jos, lu bisa nggak ya tolongin gue? Itu breaking the ice secara otak gitu loh. Lu bisa nggak ya Jos bantuin gue Jos? Kayak pertama dia melihat gue gila si Christina kok menghumblekan dirinya sampai mau minta tolong ke gue, kasarnya gitu kan. Terus juga si Joshua kan juga bisa pikir, ternyata gue pikir si Christina selama ini sebel sama gue, tapi kok dia bisa minta tolong sama gue ya? Berarti sebenarnya dia selama ini tidak menganggap gue musuh dong. Iya. Jadi lu bisa iris-iris ego orang yang selalu ngehina-hina lu itu. Paling gampang mengiris ego itu kayak gini loh. Apa mengangkat ego adalah, kalau kakak kok bisa bikinnya rapi gitu ya kerja. Rahasianya apa sih? Iya, sedot Rahasianya gitu ya. apa sih? Ya udah. Iya. Apalagi lu ketemu Memang dia benar. tiap hari. Iya, jangan malah iri gitu kan. Kalau konsep gue suka bilangnya gini nih, teman-teman. Kalau gue bilang, gue punya prinsip hidup. Lebih baik gue pura-pura bego daripada tapi jadi jago. Pura-pura bego tapi jadi jago daripada iri gitu kan. Daripada pura-pura jago, sombong, sebutir kesombongan, merusak segalanya. Tapi jadi bego beneran gitu. Jadi dulu juga gue tuh belajar ya.
Iya beneran. Waktu gue belajar jadi coach, gue kan belum pernah, nggak pernah gue jadi coach. Dulu kan gue memang pebisnis aja gitu ya. Terus tiba-tiba pengen jadi business coach gitu. Kagak pernah belajar sama orang lain. Nih, kok gue nggak coachingnya kacau gitu ya, pada orang nggak seneng segala macam. Ya tanya aja sama orang, lu gimana sih gitu. Daripada seolah-olah, padahal gue belajarnya ya sama sama temen coach gue yang lebih muda loh, jauh loh, umurnya masih 27 waktu itu. Gue udah berapa lah gitu ya. Ya, Belajarnya iya, sama yang ini bodoh amat, lu bilang gue bego, ya udah, tapi gue jadi jago habis itu gitu, daripada betul. pura-pura jago. Intinya sih, Gue kan orang keren. iya, intinya keep Ya learning kan? lah. The Keep moment you stop, learning. iya, the moment you stop learning, you start dying. Nah, Gitu the doang. moment you stop learning, you start dying. Ya, yeah, it's a good Iya. quote. That's good quote. Ya, Jadi ini jangan bukan pernah pertanyaan nih merasa ya. diri paling pintar sendiri. Jangan pernah merasa diri paling pintar sendiri. Udah gitu aja. Iya, iya. Ini mau nulis project doa, tapi yang apa yang saya pikir besoknya alhamdulillah kejadian. Bagus Alhamdulillah. dong. Ini bukan Bagus dong. pertanyaan kelihatannya ya, kesaksian ya. Oke. Oke. Pertanyaan lagi kayak di komen lebih banyak deh. Ya, nah satu lagi nih. Ci, jujur aku kesel dan marah kalau teman dekat aku nyontek bisnis aku harus gimana? Nyontek. Ya, kompetitor. Gini, Mana tuh? inget ya. Rezeki itu tidak akan tertukar. Percaya itu. Rezeki tidak akan tertukar. Justru ketika ada orang nyontek bisnis lo itu sudah mendapatkan pahala karena lo sudah membukakan jalan rezeki buat dia dengan menjadi inspirasi buat dia. Dan ingat, rezeki tidak pernah tertukar. Pernah nggak lo ngomel-ngomel kayak misalnya, gile, gue yang capek-capek ngechat sama nih customer, capek-capek nyoba closing di customer, tuh customer malah belinya sama si B. Tapi pernah nggak lo pernah nggak lo terpikir berapa banyak orang yang ngechatnya sama orang lain, belinya sama lo? Itu adalah bukti rezeki tidak pernah tertukar, ya. Jadi intinya ketika ada orang nyontek bisnis kita, bersyukur aja, ternyata kita masih dipercaya oleh Tuhan sebagai jalan pembuka rezekinya dia. Iya, trendsetter ya. Trendsetter. Yang kedua itu adalah karena kita percaya rezeki nggak akan tertukar, rezeki itu memiliki bucketnya sendiri-sendiri setiap orang. Dan yang ketiga adalah ketika kita berbisnis, misalnya lu untuk mencapai titik sekarang, lu harus melalui A, B, C, D, E. Lu sekarang udah di titik E. Sementara orang ini baru mulai dari A. Kalau lu setiap bulan selalu meningkatkan standar lu, misalnya tadinya untuk lama packing sebuah produk tuh lu butuh 10 menit, sekarang lu butuh cuma waktu 2 menit. Atau misalnya tadinya satu customer service lu cuma bisa menghandle 10 orang yang closing di hari ini, tapi sekarang karena lu selalu improve customer service lu, atau bahkan lu sendiri bisa closing orang 15 per hari dengan waktu yang sama. Jadi lu kan selalu menaikkan standar lu. Ini gue udah mahir nih, gue naikin terus standar gue. Ibaratnya ketika si yang kompetitor ini ngikutin lu udah sampai ke titik C, padahal lu kan udah di titik E nih, dia udah sampai C, lu udah sampai titik J. Ketika nih orang udah sampai E, lu udah sampai titik K. Jadi ngerti kan? Lu harus selalu berusaha bertumbuh, sehingga gimana orang yang tadinya mengejar lu pun juga harus melalui semua proses itu. Jadi jangan takut. Itu aja sih dari gue. Iya. Dan jangan takut ya. Seberapa persen Cici percaya dengan keberuntungan? Tadi udah dijawab di depan. Segala sesuatu nyata kayak 80% dari langit gitu, dari Tuhan. Keberuntungan gitu ya. itu sebenarnya gue bilang gini ya, kan kalau ada istilah orang Tionghoa kan hoki ya. Hoki itu sebenarnya kalau dibedahagi adalah rezeki. Faktor rezeki itu ya adalah 80% di dalam kehidupan. Yang disupport dari yaitu bagaimana kita selalu memantaskan diri di depan Tuhan. Gitu ya. Menurut gue seperti itu. Memantaskan diri dari sisi usaha, dari sisi zikir kita, pikir kita gitu, dan ikhtiar kita gitu aja sih. Oke. Mel 77 kayaknya ini yang pertama tadi malah ketinggalan nih. Maksudnya katanya pembagian hasil keuntungan usaha gimana ya baiknya ya? Pembagian hasil keuntungan usaha kalau lo sama partner, kalau lo bener-bener baru sama-sama merintis, itu jujur yang memang keputusan lo berdua. Tapi logikanya nih ya, kalau misalnya lo cuma membutuhkan uang untuk modal usaha, kasarnya gitu,
lu mesti inget ya, ketika lu partneran sama orang yang cuma taunya ngasih lu duit, tapi dia nggak ada invest dari segi skill yang melengkapi kekurangan skill lu tuh apa. Karena gue tidak anti riba ya, gue mendingan minjem ke bank logikanya. Karena ketimbang partneran sama orang yang misalnya oke, semua usaha lu gue modalin tapi gue minta jatah 25% misalnya, kasarin. Katakan gue cuma butuh modal misalnya 50 juta, mendingan gue jual mobil, kasarin gitu kan. Atau dengan gue agunin mobil gue ke bank misalnya. Ya kalau misalnya gue anti riba ya gue jual mobil gue. Kalau misalnya gue pinjam ke bank nih, ya paling bunganya berapa persen? Gak mungkin 25% tiap bulan kan? Belum lagi kalau partneran, dia cuma ngertinya kalau untung. Kalau boncos nggak mau bagi dua. Kayak gitu. Jadi yang namanya pembagian hasil itu, kalau misalnya memang skillnya lu saling melengkapi, ya berarti modal pun juga bagi dua. Kalau misalnya untuk memulai produk ini, cost produksinya katakan 10 juta, ya lu berarti kalau lu dari awal 50-50, ya dia 5 juta, lu 5 juta. Kalau boncos, ya boncos ditanggung berdua. Nah, makanya kan kenapa orang ketika memulai sebuah bisnis itu jangan cuma ngomongin manisnya. Misalnya kalau misalnya Toto dia bilang worst case scenario kita bisa boncos 20 juta. Lu sanggup nggak sebagai lu pemegang saham 50%, lu menanggung 10 juta sebulan? Gitu kan? Iya. Seringkali soalnya baju manis-manis aja tengah-tengah ribut, terus bubar gitu. Lebih baik di depan pahit-pahit, tapi tahu sama-sama tanggung, susah dan senang ditanggung bersama. Ini pertanyaannya dari tadi penting-penting loh, kayak AC-nya berapa PK gitu ya, tidurnya berapa lama gitu ya. Penting banget loh itu dijawab 2 PK lah udah gitu ya. Mau dijawab nggak kok saya? AC gue berapa ya? 1,5 PK. Kalau Nori ya, aku nge-fly kalau di oh ini bukan. Mana tadi tuh ya? Tadi ada yang bagus mana tuh? Gue pilihin ya. Atau lo mau pilih? Gimana cara kita jalan keluar ketika kita jenuh di pekerjaan, Ci? Nah, ketika kita jenuh di dalam sebuah pekerjaan, ibaratnya ya kita juga harus tahu apakah sebenarnya pekerjaan ini sesuai passion kita, sesuai dengan apa kalau kata lu Jos, sesuai dengan karakter kita ya. Kan ada orang yang demennya di belakang meja, ada orang yang sebenarnya demennya di luar meja atau di atas meja gitu. Betul. Karakteristiknya dia, strength-nya sebenarnya lebih ke strength sih. Strength-nya tuh dia demennya ngomong, atau demennya nulis, atau demennya ngitung, atau demennya apa gitu ya. Kayak contoh kemarin nih, Christina Lee lagi mau cari apa tadinya yang bisa ngaturin stok gue segala macam. Untung gue ngobrol dulu nih. Ternyata bukan orang marketing itu, tapi orang marketing yang demen ngitung. Nah, orang marketing kan tadinya demen jualan. Ini demennya ngitung kan, pengennya lu dia bisa bikin forecast segala macam gitu ya. Akhirnya dapat. Jadi ya penting lah begitu ya. Ya pada intinya kalau tadi dia nanya solusinya gimana kalau jenuh dari pekerjaan, memang saat ini mungkin ada, ya menurut gua udah lu coba aja. Kalau lu merasa kerjaan itu tidak sesuai dengan bidang lo, ya cari kerjaan lain lah. Ya tapi jangan langsung quit, jangan langsung berhenti ya, jangan langsung berhenti. Tapi minimal lu tuh udah tahu lu tuh demennya di bidang apa. Gitu loh. Apakah lu suka di bidang yang ngomong sama orang, sering berinteraksi, itu bisa juga secara internal misalnya, atau secara eksternal berarti ke customer. Kalau secara internal mungkin lu yang bagian HRD, atau lu yang bagian kayak apa sih namanya, head of operasional, yang bagian supervisornya yang ngatur-ngatur ya kan, ibaratnya itu kan mesti sering banyak movement kan, monitoring kan. Begitu lu udah tahu skill udah lu mulai coba cari-cari lowongan kan banyak tuh di Jobs.id lah, di LinkedIn lah, tuh lowongan banyak banget tiap hari ada. Lu ngelamar aja ke 20 perusahaan, yang pasti ketika melamar, pastikan isi subjeknya lu perhatikan, lalu kasih kata-kata lah di depan tuh di body email, jangan cuma kayak langsung forward PDF, itu kesannya lu gak serius. Kesannya lu cuma forward doang. Orang tuh biasanya kalau perusahaan kalau ngeliat kayak gitu tuh, ya orang pasti kayak ngirim ke banyak perusahaan nih, boro-boro dilihat loh. Kayak, Iya. Jadi tuh ada lu luangkan waktu lah buat ngelamar kayak gitu. Nanti begitu udah ada panggilan, lu udah mulai kira-kira srek, udah lu tinggal one man notice ke perusahaan lu gitu. Ini ternyata Instagram live bisa lebih dari 1 jam ya. Jadi kita lanjut terus sampai ditutup ya Instagram. Gila, gue waktu itu 3 jam live di IG bisa? gue. IG live 3 jam bisa ya sekarang ya? Dulu 1 jam udah tit gitu. Oke. Tin, gue mau bagi hadiah dulu boleh nggak buat teman-teman Boleh. yang udah hadir nih malam-malam
abis ini juga Christina mungkin mau Syaratnya bagi share dong, hadiah. syaratnya share dong, suruh share Ya, dong. ada syarat karena ini udah pada ikut dari sekarang sampai sini. Syaratnya adalah satu, tulis AHA. AHA-nya pakai hashtag AHA di komen. Boleh juga story-nya kita share kemana-mana supaya hari ini dapat positif energi ya. Doanya semua dikabulkan, kita doain semua yang ditulis. Dan AHA-nya boleh ditulis, nanti AHA yang terbaik. Oke, gini lah, semua yang dapat AHA dan yang dengerin sampai malam ini, saya kasih hadiah boleh menikmati beberapa online course yang ada di Expander Institute ya. Di institute.expander.id ada recording dari Expander Summit kita di tahun ini, ada Christina Ali juga, ada Dinda Sontoso, ada Sunil Tolani, James Gui, semua ada di situ, ada ya. Mau sales marketing di situ, satu paket 18 expert sales marketing semua ada di situ, boleh nonton. Terus Jadi juga syaratnya adalah share ya, share story ini terus sambil ketik apa sih aha momen yang lo dapet gitu. iya, AHA momen yang dapat, Oke. tag juga Christina Lee sama juga saya Coach Joshua Sutanto. Nanti boleh bisa klaim apa namanya kode voucher yang saya akan bagikan nanti nih entar lagi ya. Tapi ada banyak di situ. Ada juga kelas meeting mastery, cara melakukan meeting dengan benar bagi yang leader, manager yang kasihan dikerjain sama timnya, itu nanti boleh lihat. Ada juga cara gamification, cara membuat sistem yang ketat dan asik buat para anak buahnya, baik bisa buat anak buah maupun anak orang. Jadi di situ bisa belajar nanti cara membuat gaming tapi dipakai di perusahaan gitu, di kantor ya. Ada juga cara closing, persuasi yang baik gimana, cara jurus dewanya Tony Chia ada di situ juga. Dan macam-macam deh, banyak gitu ya. Ada macam-macam, boleh langsung dipakai, hanya bisa dipakai di malam ini. Saya kasihkan kode vouchernya, kode diskon, dapat potongan 200.000 kali 20 orang saja. Yang ini udah di set, hanya 20 orang, cepat-cepat masukin. Begitu udah nggak bisa masukin berarti udah habis limitnya ya. Kodenya adalah CJS, Coach Joshua Sutanto. CJS 200 ya, CJS 200 boleh masukin di situ. Dan kalau yang join juga 101 Red malam ini, yang belum join terus join, nanti saya kasih lagi tambahan. Aduh. Tambahin juga. Ya, itu harus join itu ya. Gitu. Syaratnya cuma cukup tag kita di sini dan langsung pakai di institute.expander.id/class ya. Nanti kita kasih di sini. Kalau Tina mau bagian apa, Tin? Udah nggak apa-apa lah, gampang lah. Kalau yang nge-tag gue pasti gue biasanya repost, jadi lumayan kan, nanti nama lo juga ke-repost di story gue. Ke-repost lah lumayan ya di Christina Lee. Mau jawab lagi ya? Ini ada yang pertanyaan bagus juga sih. Apa tuh? Dari Amen Video, saat posisi terpuruk dan bilang semua akan indah pada waktunya, apakah itu termasuk denial? Karena sering lihat status itu padahal dia lagi terpuruk. Terus seharusnya gimana saat seperti itu? Oke, Amen Video. Kenapa sih bisa ada orang berkata semua akan indah pada waktunya? Bisa jadi karena dia mengalami sendiri. Dan gue yakin dari semua di antara kalian yang nonton di saat ini, gue yakin kalian itu di mungkin setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu pernah berada di posisi merasa gagal, cemas, galau, putus asa, gak ngerti mau ngapain, kayak hidup ini kayak kok buntu. Entah mungkin pas saat lo kuliah, ujian lo dapat nilai jelek misalnya, atau pada saat lo mungkin mau nikah nggak disetujui oleh orang tua, atau mungkin saat lo diputusin pacar, lo kayak serasa mau mati aja, atau mungkin pada saat lo divorce dengan pasangan lo, atau macam-macam, atau ketika anak lo sakit, pasti lo pernah merasakan kegalauan yang mirip seperti itu. Cumanya ketika lo melihat itu semua, mungkin lo lupa karena sudah berlalu, dan mungkin manusiawi lah, karena kan itu kejadian buruk yang ingin lo lupakan. Tapi coba deh, ketika lo inget-inget lagi, pernah nggak lo merasakan kegagalan, sakit hati, kekecewaan di masa lalu? Kemudian lihatlah, kenapa lo sekarang masih bisa ada di sini. Bahkan ketika lo melihat masa lalu, gila ya, gue dulu bego banget ya, kayak gitu aja gue pengen mati. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah, dan lo bisa melihat juga,
kok gue bisa ya melalui itu semua. Melalui itu semua, dan sekarang ternyata everything turns out better gitu loh. Turns out better bahkan. Bahkan karena melalui proses-proses itu, akhirnya gue bisa berada di titik yang sekarang. Untung gue dulu dilarang kawin sama dia nih, misalnya sama bokap gue. Coba kalau gue kawin sama dia, gue sekarang liat pasangan gue yang tadinya gue mau kawin sama dia, udah cerainya berapa kali tuh. Macem-macem gitu kan. Sehingga akhirnya kenapa suka ada orang tuh quotes-nya, semua akan indah pada waktunya. Dan ketika kita percaya kalau Tuhan itu dulu selalu ngejagain kita di saat itu, sehingga kita bisa melalui itu semua, kenapa kita tidak meyakini ketika ada kejadian buruk yang mungkin kita lihat sedang terjadi pada kita hari ini, Tuhan nggak akan jagain kita lagi? Kenapa kita tiba-tiba meragukan gitu loh? Ingat, Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan yang lebih besar daripada yang bisa ditanggung oleh si manusia gitu. Dan ingat, gue nggak akan ngomong cobaan, karena Tuhan itu tidak memberikan cobaan menurut gue. Tuhan itu memberikan gitu. ujian. Tuhan itu memberikan ujian, iya. Tapi cobaan itu diizinkan oleh Tuhan terjadi. Cobaan itu bisa jadi terjadi karena kenapa? Cobaan itu terjadi karena rentetan kejadian yang dilakukan oleh si manusianya sendiri, sehingga akibatnya seperti itu. Itu yang namanya cobaan. Itu yang gue yakini ya. Cobaan itu juga antara kekilafannya manusia sendiri, atau mungkin ya kalau manusia kan suka apa-apa nyalain setan kan. Oh, ini karena bisikan setan gitu. yang namanya cobaan paling kesian gitu ya. Yang namanya cobaan itu kan biasanya indah-indah. Indah-indah justru disebutnya cobaan. Dicobai, makanya dia mau nyoba kan. Mau nyoba. Iya nggak sih? Kalau ujian, ujian itu memang datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan itu biasanya menguji orang-orang yang justru beriman kepada Dia, untuk dilihat apakah dia orang ini kuat nggak imannya, kayak gitu. Jadi yang pertama seperti itu, give yourself credit. Kalau lo bisa melalui semua yang di masa lalu, kenapa lo ragu kalau lo bisa melalui seperti yang ini? Nah, nanti mungkin pertanyaannya akan berkembang, lalu gimana dong Ci dengan orang yang bunuh diri? Kata lo, Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang lebih besar daripada yang bisa diemban oleh si manusianya. Nah, makanya kenapa juga di semua agama perbuatan bunuh diri adalah perbuatan yang paling dibenci Tuhan. Kenapa? Ya karena berarti orang tersebut dalam artian mempercayai bahwa masalah dia lebih besar dari Tuhannya sendiri, iya nggak sih? Iya. Harusnya bukan oh my God I have a problem, tapi oh my problem I have a God. Yes, bener banget. Kan gitu, kebalik kan. Iya. Makanya gue selalu misalnya untuk orang-orang yang kadang suka curhat sama gue, sampai banyak yang bilang, Ci, kayak gue nggak kuat lagi. Gue bahkan ada loh yang pernah sama yang ini nggak kuat lagi, lakinya udah ketahui segala macam, dia mau bunuh diri sama 3 anaknya. Itu pernah message ke gue. Gila, gue bingung, bisa tiba-tiba mungkin gue digerakkan oleh Tuhan buat message yang masuk ke gue untuk nge-message, bukan secara random. Gue cuma akhirnya bilang gini, halo, yes, wah ini iya, oke? Putus ya? Nggak putus. Tes. Gimana Jos? Dengeran nggak? Nyambung? Oke. Iya, jadi maksud gue sekarang udah balik. Ya maksud gue kayak mungkin ditakdirkan lah ya, untuk bisa melihat dari ratusan message yang masuk setiap hari ke gue tiba-tiba bisa buka tuh message. Pokoknya tulisannya tuh dia mau bunuh diri beserta 3 anaknya. Suaminya baru meninggal, rumahnya mau disita, macem-macem. Memang itu udah gila banget. Terus akhirnya gue juga bingung, bisa tau-tau gue nulis kalimat kayak gini. Gue bilang, ketika lu udah gak punya dinding buat bersandar, karena rumahnya kan disita kan, udah mau disita kan. Ketika lu udah gak punya dinding buat bersandar, lu masih punya lantai buat bersujud, gue bilang. Mintalah, maka Tuhan akan berikan. Mantap. Lu doa lah. Iya, ask and you will receive. Kadang tuh ketika orang sudah tertimpa masalah, karena dia sudah terlalu sibuk menyalahkan Tuhan, dia boro-boro berdoa. Karena dia udah saking merasa Tuhan itu jahat. Kayak gitu. Padahal kan di setiap masalah itu ada kebesaran Tuhan di belakang kita lah, yang lebih besar dari masalah kita. Mintalah maka dia akan berikan. Itulah yang gue yakini. Iya. Dan juga, nah itu bagus tuh. Iya. Dan juga maksud gimana tadi, kalau nggak ada dinding untuk bersandar maka ada lantai untuk bersujud gitu ya. Yes. Ya makanya kayak misalnya contoh gue nih, kayak gue itu kan selalu percaya bahwa segala permintaan kita itu akan dijadikan jika itu baik buat diri kita dan buat semua orang yang terlibat. Oke? Kalau misalnya cuma baik buat gue, tidak baik buat dia, nggak akan dijadikan.
atau cuma baik buat dia tapi tidak baik buat gue, tidak akan dijadikan juga. Misalnya gue pengen banget nih partneran sama Joshua untuk ngapain, tapi kok ternyata tidak terjadi. Bisa saja ternyata kalau gue partner sama si Joshua, mungkin Joshua akan kecewa sama gue. Jadi baik buat gue tapi tidak baik buat Joshua, misalnya. Makanya tidak dijadikan. Makanya kenapa segala sesuatu yang kita minta, kalau tidak dijadikan, kalau kita imannya kuat, kita yakini bahwa itu memang untuk kebaikan kita. The same thing ketika gue waktu di bulan Juni, gue itu ingin banget, gue tuh sampai nulis sebuah project doa. Christina mau di bulan Juli 2021, which is sebulan dari Juni, profit bersih Lume Colors itu 3 kali lipat di bulan Juni. Profit bersihnya Lume Colors 3 kali lipat di bulan Juni. Ternyata tidak terjadi. Tidak terjadi. Padahal ibaratnya gue yang selalu rajin sharing gimana cara nulis project doa. Gue yang selalu sharing kalau lu nulis project doa, akan dikabulkan lah, akan dijadikan. Tapi apakah gue akan kecewa? Gila, gue yang sharing kok, gue yang doa kok gue nggak dapet, kasarnya gitu kan. Cumanya kan, ya tapi gue tidak bertanya seperti itu. Karena kan di setiap project doa kan gue selalu bilang, doa yang dijadikan adalah doa yang demi kebaikan semua pihak. Jadi bayangkan kalau misalnya pada saat itu dijadikan oleh Tuhan, tiba-tiba di bulan Juli orderan gue 3 kali lipat daripada bulan Juni. Di bulan Juli, satu persatu karyawan gue sakit. Oh dan literally iya. itu beneran setengah Wih, dari itu tim gue sakit. keren banget. Iya. Dan Iya, bahkan orderan pun juga wow. memang akhirnya delay datangnya. Orderan delay datangnya. Karena PPKM segala macam kan, jadi sehingga untuk kemasannya aja pun juga ada delay dari sisi clearance bea cukai. Jadi lu bayangin kalau misalnya gue udah dengan PD-nya lalu terima orderan, misalnya terima PO, tapi pas PO-nya udah gue janjikan misalnya tanggal 15 Agustus gue kirim semua. Ternyata secara barang nggak ada, lalu secara staff yang packing nggak ada. Bakal jelek nggak nama Lume Colors? Jelek kan? Iya dong. Makanya kenapa gue selalu bilang, segala sesuatu kalau kita imani itu ya memang akan dijadikan sesuai kebaikan kita dan kebaikan semua pihak yang terlibat, dan Tuhan itu mengabulkan apa yang kita butuhkan di saat yang tepat, bukan hanya semata-mata apa yang kita inginkan. Itu sih, itu yang harus kita imani dalam berbisnis. Dan kembali lagi, kalau misalnya kita bisnis itu selalu ditujukan untuk ibadah, untuk demi kebaikan semua orang, maka tidak pernah akan ada yang sia-sia. Ketika bisnis lu merugi pun, lu masih untung secara pahala. Ketika bisnis lu pun juga lagi sukses, lagi hebat-hebatnya, lu pun juga tidak akan sombong. Karena lu tahu di dalam harta yang lu dapatkan ada hak-hak orang-orang yang Tuhan ingin kita bantu. Gitu loh. Itu doang sih. Itu prinsip bisnis gue kayak gitu. Gitu. Wih, mantap, mantap. Ini dapat prinsip bisnis, dapat prinsip kehidupan gitu ya, biar supaya tetap happy terus. Malam ini keren banget lah. Nah, ini udah banyak aha momennya nih. Ya, tulisnya bener begitu, jadi aha. Kok tadi aha doang di atas? Ya, boleh tulis yuk aha momennya apa, hashtag aha, terus ditulis apa yang kita dapat gitu ya. Ini oke, pertanyaan lagi. apa lagi? Ada. Ya, yang mana? Bagaimana? Apakah ada pengaruh dari ortu pengalaman kerja kantoran? Karena saya merasa sangat susah untuk belajar berwirausaha dan nggak ada contoh dari keluarga, nggak ada panutan dalam hal bisnis. Ya belajar sama Christina Lee. Belajar itu banyak loh, belajar itu banyak. Maksud gue, ya waktu gue memulai bisnis online pun, apakah orang tua gue pernah bisnis online? Kan nggak pernah. Jadi ya maksud gue gini loh, workshop itu gue banyak. juga orang tua Seminar, gue nggak ada bisnis tuh. Seminar gratisan banyak. Maksudnya seminar gratisan gini loh, di YouTube itu banyak lah. Cara memulai bisnis online, dulu search YouTube tuh banyak banget, ya nggak sih? Terus lu kayak gabung ke komunitas jualan, misalnya di Facebook kan pasti kalau diklik mencari grup nih, lu cari aja komunitas jual beli online misalnya, itu ada. Jadi tuh bisa banyak belajar dari situ. Gitu, jadi tidak pengaruh banget lah dari orang tua. Oke. Bagaimana caranya pemula bisa punya mindset dan mental yang kuat ketika nggak ada pemasukan yang pasti? Karena namanya bisnis kan naik turun gitu ya. Mentalnya, mindsetnya apa katanya? Kalau misal tidak ada pemasukan yang pasti, ya lu cari pemasukan yang pasti. Dicari yang bisa passive income gitu ya, jangan selalu active income ya. Makanya kenapa kadang gue tuh lebih setuju ya ketika orang baru memulai usaha tuh ada baiknya misalnya gini,
Katakan dia itu ingin sekali punya bisnis online di bidang fashion. Bisa aja dong dia melamar sebagai karyawan di bisnis online fashion gitu loh. Entah cuma jadi CS kek, entah cuma jadi apa kek, entah cuma bagian desain kreator yang bikin foto-fotonya kek. Jadi dia tuh bener-bener masuk ke dalam sebuah lapangan yang dia ngeliat sendiri alur prosesnya. Itu udah paling gampang. Lu belajar dari praktisinya langsung gitu. Iya. Bukan iya. cuma mengira-ngira gitu. Iya. Kalau perlu nggak usah minta gaji gitu kan? Yang berarti kan nggak minta gaji, dapat pemasukan pasti kan. Itu contoh salah satu. Contoh kedua adalah kalau misalnya lu nggak mau bekerja, minimal lu dropship dulu. Dropship itu ibaratnya kayak misalnya contoh nih kan banyak sekali ya orang kayak ngambil barang di Shopee, jualnya di Tokopedia. Atau ngambil barang di Tokopedia, jual barangnya di Lazada. Jadi kayak padahal tuh ngambil barangnya di mana, jualnya di mana gitu. Sehingga kan bisa dibilang mereka itu modal yang mereka punya adalah modal buat nalangin barangnya dulu ke supplier, karena kan duit customer kan baru ditransfer ke dirinya sendiri ketika barangnya udah sampai ke customer kan. Nah itu juga boleh, minimal lo terhindar dari resiko stok mati. Nanti dari dropshipper begitu udah pelan-pelan udah kelihatan nih, oh ternyata gue dalam seminggu bisa jualan baju ini 10 biji. Nah, berarti gue dalam sebulan 40 biji. Bolehlah ngomong ke suppliernya, boleh nggak gue nyetok baju lu 40 biji? Dengan harga lebih murah. Karena kan langsung beli putus, ketimbang dropship. Nanti begitu udah bisnisnya makin bagus, dan lu juga akhirnya mulai ada rekrut CS, karena orderan lu makin banyak, segala macam. Mulailah lu bisa bangun brand sendiri, karena setidaknya lu udah punya knowledge dasar. Baju apa yang paling laris, lalu kalau misalnya bajunya habis bikinnya berapa lama untuk bikin lagi segala macem gitu. Jadi tuh pelan-pelan. Jadi bukan semata-mata lu punya duit langsung jebret gue jadi pemilik brand tanpa resiko. Itu resikonya tinggi sekali karena banyak orang tuh yang selalu mindsetnya bikin baju ini ternyata modalnya cuma 40.000 loh, gue punya duit 4 juta misalnya, gue bisa bikin 100 baju, jebret 4 juta lo habis nih, dapetnya 100 baju kayak begini. Begitu udah jadi lu bingung jualannya gimana. Ternyata lu mesti bikin video kontennya. Ya, jadi ada duit lagi. Banyak orang yang berpikir ketika launching sebuah brand itu modal lu tuh cuma bikin produk, padahal enggak. Ketika produk itu baru 30% dari proses perjalanan lo. Brandingnya belum, kontennya belum, hire model, hire videographer, kayak gitu-gitu, ya. Dah. Iya. Oke, mantap. Jadi pakailah modal itu jangan langsung dihabisin di depan dan coba berarti masuknya sedikit-sedikit gitu ya, Tin ya. Jangan langsung banyak. Oke. Udah nih kayaknya pertanyaan udah habis. Wah, ini udah 1,5 jam nih kita. Nih saya. Bagaimana menyikapi sosmed sekarang ini? Di satu sisi pengen pakai buat tunjukin hasil prestasi, tapi nggak pengen dianggap sombong. Gimana tuh? Pengen nunjukin hasil prestasi tapi tidak berniat sombong. Ya, Justru nggak usah merasa sombong ya, gitu ya. Nanya, kasih aja hasil prestasinya. Kalau gue nanya ke teman-teman gue nih ya, teman-teman gue yang sekarang udah sukses nih, cita-cita mereka apa? Cita-cita mereka itu pengennya kaya tapi nggak terkenal. Serius. Pengen kaya tapi nggak terkenal, udah gitu aja. Gila lo nunjukin prestasi, lo udah siap. Tahu besokannya di komen oleh Jenderal Pajak. Kalau misalnya ternyata lo masih belum ngerti ngurusin pajak. Contoh kayak gitu. Terus juga balik lagi. Tiba-tiba ada surat cinta dari kantor pajak. Vibrasi ke tasa. Ketika lo ngepost sesuatu dan sebenarnya ada sebutir keinginan lo pengen nyombong, itu kebaca lo. Itu kebaca. Mau lo sebenarnya alasannya mau humbling apa segala macam. Ya pada intinya lu pernah nggak ngelihat gue itu kayak pamer omset, pamer duit di rekening? Gue nggak pernah sih. Kayak I don't really care about what people think gitu kan. Sehingga gue juga nggak perlu mesti menjawab misalnya kenapa gue masih naik Grab kemana-mana, contoh karena praktis misalnya, atau kenapa gue masih tinggal di ruko misalnya, karena memang nah itu satu yang gue amazed banget tuh. Waktu gue datang ke kantor which is rumah lo gitu, lo tinggal di situ, yang bener omset udah segitu banyak.
Ya, tapi it's okay. I mean, It's okay. kan lebih lebih praktis juga. Lu rumah juga sebenarnya ada, cuman mungkin mungkin praktis dan Iya, sebagainya. ibaratnya Itu maksud gue, keren banget, bro. Bro, sis. iya, menurut gue kesuksesan sejati itu ya adalah ketika lu bisa bebas dari opini orang lain. Lu melakukan Hmm, sesuatu yang nyaman buat lu sendiri. iya, Lu iya. bodoh Just amat do it orang lain gitu ngomong ya. apa. Kayak ibaratnya gue misalnya mau ke luar kantor cuma pakai kaos sama jeans, I don't care, dan hidup lu akan nyaman banget, tenang banget. Ya, kesuksesan sejati itu menurut gue adalah ketika lu merdeka dari opini orang lain. Kayak gitu. Mau lo Iya, tinggal di mana kek, mau dibilangnya lo miskin kek karena lo cuma tinggal di ruko misalnya. iya. I Bodo don't care, amat man. gitu kan. Karena Lebih baik. menurut gue cukup mendengarkan opini orang-orang yang memang orang tersebut berarti di hidup gue. Siapakah orang itu? Laki gue, anak gue, nyokap gue, orang-orang lain, I don't care, kayak gitu loh. Itu aja sih. Ngapain gue memuaskan opini orang lain, ya kan? Yang nggak matters juga. Gue sukses juga emangnya dia happy. Malah gue Iya, terpuruk, iya. mungkin mereka ketawain duluan. I don't care gitu ya. Oke, oke. Mantap. Ini udah 1,5 jam, mungkin mau waktunya kita gimana? Ya nggak Lanjutin tahu. terus. Emang udah semua, udah jawabannya, udah pertanyaan udah jawab semua ya. eh Ini ada pertanyaan lagi nih di question ya. Jadi kalau kita menemukan dua passion dalam waktu bersamaan, apa kita jalanin dua-duanya atau pilih salah satu tapi max apa tuh maksudnya? Kalau gue itu akan lebih Dari memilih Syaruf. kalau misalnya kita memiliki menemukan dua peluang yang kita sama-sama passionate, dua-duanya dianalisa dari sisi resource, dan dari sisi waktu. Misalnya ada A dan B. Misalnya untuk mengerjakan A, ini akan membutuhkan waktu gue 8 jam sehari misalnya. Tapi untuk mengerjakan yang B, ini akan membutuhkan waktu gue misalnya 4 jam sehari. Ini akan menjadi faktor pertimbangan. Lalu untuk yang A, ternyata gue lebih akan mudah menemukan orang-orang yang bisa ngebantuin gue. Tapi yang B ternyata lebih sulit, karena mungkin orang-orang yang berkutat di bidang itu agak susah. Entah kalau gue pengen benchmark ke siapa, mentor yang nggak ada, atau segala macam, atau temen gue nggak ada yang pernah bermain di bidang ini. Jadi kalau lo punya dua passion, ya udah, lo coba analisa. Kalau dua-duanya sama baik, balik lagi, kenapa kita harus dibatasi dengan kata atau? Why don't you do both? Bisa dua-duanya. Iya, apalagi kalau ternyata minimum resiko dan minimum modal. Lu kerjain dua-duanya, lu lihat sejalan ini kira-kira yang ini lebih oke, udah lu fokus yang ini. Ya toh? Iya, iya. Tapi ntar dibilang nggak fokus lagi. Kayak contoh nih gue ya, contoh ya. Boleh gue sekalian nanya ya? Gue ada dua besar nih. Walaupun dulu waktu business course diajarin semua, mungkin ya semua marketing, sales, operation, human capital, money bisa lah. Cuman dua besar kekuatan gue, satu dibuat sistem. Jadi makanya sekarang kan bantuin klien untuk bikinin sistem SOP segala macam supaya bisa ditinggal bisnisnya. Ya satu lagi sales, which is menarik juga sales gitu. Makanya kemarin barengan sama James gue sama siapa-siapa. Nah, ini gue mungkin mewakili ada dua ini, kadang-kadang bingung di mana. Ini juga asik, tapi ini juga main ini. Tapi kalau jadi dua-duanya, ntar dibilang gak fokus. Itu gimana coba? Ya udah gini aja, yang kira-kira potensial secara profit, yang balik lagi ke Pareto lah. Baik ke Pareto, yang kira-kira bisa profit yang mana, yang lebih profitnya lebih gede dengan waktu yang minim misalnya. Iya, ya kan logikanya kayak Pareto, misalnya gue iya. cuma meluangkan waktu 2 jam di sini, tapi profitnya bisa 70%. Ketimbang yang ini waktu gue bisa 6 jam sehari tapi profitnya cuma 20% ya. Gue akan fokus ke sini ya kalau ada potensialnya. Ya nggak sih? Iya, dibanding time, energy, and money yang kita spend Time, energy, gitu ya. Time, energy, dan resource Iya. ya. Resource juga. Gitu. Iya. Kalau dari yang kita sempat bantu nih dari 101 Red ya. Menurut lu dengan begitu kira-kira lebih oke nggak dibanding sales? Kalau sales kan biasanya sales training, ujung-ujungnya ya sales training atau apalah gitu. Apanya lebih oke yang mana nih? Dengan apa yang kita udah bantu, menurut lo itu oke nggak? Waktu kita bantu bikinin itu yang video ya. Iya, oke banget. Jadi memang timnya Coach Joshua itu ada ngebantuin salah satu masalah internal gue, di mana gue itu yang soal konten kreator dalam arti tim konten gue itu tuh, menurut gue tiap kali bikin video itu tuh lama karena approval, mereka nyalahin katanya approval gue lama.
Tapi ya gue juga akan bilang ya gimana gue mau approve kalau tiap kali revisi lu selalu ngaco gitu. Iya, Nah, sehingga akhirnya dikit-dikit dibikin typo sistem. gitu. Iya, dibikin sebuah sistem gimana biar prosesnya tuh cepat. Dan gue sangat appreciate sekali sehingga segala sesuatunya tuh lebih tersistemasi. Yang tadinya cuma bisa bikin 10 video sebulan, sekarang udah naik tuh sampai 3 kali lipat 30 video dalam sebulan. Itu luar biasa sih menurut gue. Wah, Gitu. senang juga nih. Dulu targetnya malah Iya. 10, targetnya 40 ya, bisa Iya, tercapai lebih iya, banyak iya, video iya, iya. dan videonya keren-keren lagi di Instagram ya. Oke, oke. Good. Apa nih? Pertanyaan selanjutnya apa nih? Udah nggak ada ya? Kayaknya terakhir kayaknya ya. Mungkin pertanyaan terakhir, Tin, nanti kita mungkin bisa lanjut lagi kalau seru di minggu depan. Ci, Oke, kenapa ya oke. kalau doa diawali dengan semoga dapat mobil malah nggak berhasil? Karena semoga itu jawabannya. Karena Tapi semoga, kalau diawali dengan terima kasih Tuhan sudah diberikan mobil malah berhasil. Iya, iya. Karena semoga ya. Kita kalau di itu nggak boleh kata semoga ya di Teta ya. sebenarnya gue juga agak kurang setuju ya kalau misal kita belum dapat mobil, tapi kita doanya terima kasih saya sudah diberikan mobil. Ngerti nggak sih? Itu kayak Namanya. denial, tau gak sih? Meskipun gue tahu ada buku Iya, yang mungkin iya. mengajarkan seperti itu, cumanya menurut gue Hmm. secara persepsinya tuh agak salah. Jadi maksudnya itu adalah gimana kita tuh meyakini bahwa itu udah akan kejadian, bukan kayak Iya, denial lah fait mobilnya belum ada, accompli. gue udah terima kasih mobilnya udah ada gitu. Nggak apa-apa juga sih, ya mungkin beriman kali ya. Jadi terima kasih duluan malah. Tapi berhasil tuh Iya, katanya dikasih malah. Dapat, iya, dapat iya, iya. mobil. Intinya sih ya, adalah gini loh. Dalam hukum law of attraction, believing is seeing. Lu yakin dulu, maka lu akan melihat. Bukan melihat dulu baru lu yakin gitu loh. Jadi berbeda ya, berbeda Oh, konsep. kebalik ya. Believing Believing is is seeing. seeing. Nah, Oke, contohnya seperti oke, ini. oke. Contohnya seperti ini, maksudnya apa? Misalnya Hmm, gue berdoa, gue minta profit sekian di bulan September. hmm, Dan misalnya hmm, gue doanya udah 2 bulan yang lalu nih. Lalu hmm, apakah gue tiap hari akan berdoa hal yang sama? Kayak kesannya mengingatkan Tuhan. Tuhan inget loh, gue September minta segini. Enggak, gue cuma ngomong sekali dan gue hmm. berpasrah. Cuma ngomong sekali dan gue Oke. pasrah. Doanya sekali doang. Iya, tapi di dalam proses itu, gue udah yakin bahwa Tuhan akan menjadikan. Karena gue yakin Tuhan akan menjadikan bahwa September gue akan dapat segitu, maka perjalanan dari bulan Juli ke September ini, gue udah langsung ini dong, mikirin, ngomong ke tim nih, inget loh, Juli kita profitnya bakalan segini loh. Jumlah staff packing kita udah cukup belum? Jumlah stok kita udah cukup belum? Pesen. Karena gue yakin itu akan terjadi. Jadi gue itu fokus di persiapannya Iya, karena gue iya. udah yakin itu terjadi. The same thing kayak misalnya maksudnya konsep yakin tuh kayak gimana? Misalnya nih konsep yakin nih ya, katakan gue ngajak Joshua ke Bandung, ya kan? Ngajak Joshua Yuk. ke Bandung, misalnya contoh kayak gitu. Ayo. Tapi gue yakin Joshua pasti mau. Meskipun dia jawabnya boleh lihat ntar ya, misal Joshua ngomong gitu. Dan tapi gue dalam hati gue udah yakin Joshua pasti mau. Pasti besokannya gue nanya, Jos, nanti kita, lu sama keluarga lu bakal nginepnya di hotel mana nih? Kita nginep di hotel ini aja yuk. Anak gue soalnya demennya nginepnya di hotel ini. Ngomongnya udah nanyanya kan hotel mana lah, nanti perginya kemana lah, nanti ke rekreasi mana lah, contoh seperti itu. Berbeda cerita ketika gue minta di pertama, tapi gue masih nggak yakin. Pasti besokannya pertanyaan gue beda dong. Jos, nanti jadi kan ya Jos ya ke Bandung ya Jos? Jos, bener nggak nih jadi nih? Gue lagi mau book tiket nih. Itu kan udah ragu dong. Beda ya? Iya, udah ragu. Nah, Betul, sebenarnya konsep betul. inilah yang kenapa dijadikan sebagai tips cara closing customer. Nah, Makanya itu dia. tips cara closing customer itu sangat erat hubungannya dengan law of attraction. Ya nggak sih? Karena Oke. kita Betul, meyakini betul. itu terjadi, maka itu akan terjadi. Kalau misalnya Iya. lu ngomong ke customer, lu nggak yakin dia akan transfer, lu pasti nanya apa? Sis, jadi nggak sis ngambil bajunya? Pakai enggak lagi gitu ya. Iya, udah itu 70% bisa jadi dia bilang Udah enggak. salah. Jadi enggak gitu ya. Tapi kalau Iya, misalnya iya. kita udah yakin dari awal di customer akan transfer, lu nanyanya pasti beda. Oh iya sis ngomong-ngomong transfernya ke BCA apa ke Mandiri ya? Kita lagi mau packing nih barangnya. Itu tuh karena wave kita aja yakin, itu tuh nyebar loh ke si customer itu loh. Customer bisa bilang, oh iya saya transfernya ke Mandiri aja deh, minta nomor rekeningnya ya, transfer. Betul, betul.
gitu. By the way, ngomong nungguin transfer, gue lagi nungguin transfer nih tadi abis deal-dealan, udah deal. Terus gue, Bu, saya nggak kontak-kontak ibu lagi. Saya kasih waktu sampai jam 12 malam. Ini nomor rekeningnya. Kalau ibu yakin, ibu transfer. Gue yakin dia transfer deh. Doain aja ya. Yakin. Ya, itu namanya fait accompli. Kalau gue ajarin itu namanya fait accompli, bahasa Latin gitu lah. Tapi Iya, intinya kayak gitu tadi. Jadi nggak usah nanya lagi, jadi mau beli atau enggak. Langsung nih, Bu, nanti kalau mau beli, Ibu mau beli 2 atau mau beli 3? Mau beli yang warna merah atau yang ininya warna kuning iya. gitu. Karena Dan mau hati bayarnya kita, pakai apa iya, gitu hati ya. Udah kita yakin gitu. Nah, terus misalnya Udah gini, yakin. Ki, gue udah yakin dia transfer, tapi kok nggak transfer? Itu kenapa? Banyak macam-macamnya. Hmm. Orang kan suka nanyanya bersangkar kan. Kok dia nggak transfer? Iya, iya. Nah, Iya. gue balikin lagi, inget ya, jangan pernah baper kalau di PHP-in customer, meskipun lo itu udah menggunakan ilmu tingkat closing paling tinggi sekalipun gitu loh. Karena ingat segala sesuatu itu dijadikan oleh Tuhan kalau misalnya demi kebaikan kita dan demi kebaikan orang yang terlibat, orang tersebut. Bisa saja kenapa dia nggak jadi transfer, sementara iman lu kuat kalau ini semua dijadikan atas kehendak Tuhan. Iya. Bisa aja kalau ini orang misalnya ibunya namanya Ibu Ana nih, misalnya Ibu Ana kok tiba-tiba nggak transfer ya, bisa saja kalau dia transfer ternyata pas malam anaknya sakit butuh banyak duit, macam-macam Bisa kan, jadi. sehingga Bisa jadi. niatnya si Ibu Ana diurungkan oleh Tuhan untuk transfer ke kita. Jadi Iya. kita tuh mesti, makanya ketika kita sudah mengikhlaskan, memasrahkan, meyakini bahwa segala kejadian itu adalah kebaikan buat kita, ada kejadian seperti itu pun kita nggak baper, karena kita tahu itu demi kebaikan kita dan kebaikan orang tersebut. Bisa aja kalau itu orang jadi transfer ke kita, tahu-tahu ternyata dia selama ini kalau belanja di luar sepengetahuan lakinya. Tahu-tahu lakinya tahu nih malam ini ngamuk-ngamuk ke dia, terus tahu-tahu nelfon kita ngamuk-ngamuk juga kan kagak lucu. Ya nggak sih? Pasti gara-gara kamu nih yang bikin istri saya boros ya kayak gitu. Iya, 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 iya. Beli Gitu lipstick ya. bagus banget sih lipsticknya, lu make colors gitu ya. Jadi ya gitu aja lah. Iya, iya. Jadi intinya kita nggak akan pernah tahu. Makanya orang kalau bilang, tadi gue juga sebenarnya pas ngomong, ya udah kalau jodoh Tuhan ya dia pasti akan transfer lah. Dan memang kalau memang nggak dia transfer kali ini, gue bilang, saya nggak bisa bantu lagi deh udah. Udah Ya, berapa ya. kali meeting ini gitu ceritanya. Jadi sewaktu begitu bahkan justru biasanya kita pasrah sama Tuhan ya. Iya. Kita kasih yang terbaik, bantu yang terbaik, Tuhan langsung bisa kasih. Dulu gue cerita sedikit, waktu belajar jadi coach dulu ya, kan kita closingin sendiri juga klien kita kan. Sempet berturut-turut tuh kagak ada yang closing, sampai gue di blok-blok gitu. Nih bisnis coach tingkat dunia di blok, men. Di blok, lu bilang aja nggak jadi gitu, udah kenapa sih mesti blok gue gitu kan. Terus, aduh kesel gitu kan. Terus makanya tadi pura-pura bego belajar sama temen yang lain, akhirnya coba-cobain segala macam. Nah, di situ gue berpikiran, udah deh, gue kasih yang terbaik. Ini mungkin tips buat teman-teman yang mau jualan apapun ya. Kalau Anda berjualan mau jualan untuk dapetin uang, biasanya malah nggak dapet tuh. Tapi kalau kita mau bantuin, jadi waktu itu gue putuskan, waduh ini kagak punya duit lagi nih orang gitu kan, dari profilnya. Udah deh, gue bantuin aja deh, pokoknya gue mau bantu, lu mau seneng nggak seneng terserah. Di titik itu malah gue closing terus. Berturut-turut Betul. sampai 8 sampai di tahun itu gue dapet gue jadi nomor 1. Sempet tuh waktu itu gitu. Duit Jadi itu kan bagaikan kupu-kupu, makin dikejar makin kabur. iya, makin dikejar makin kabur, betul. Jadi kita fokusnya bantuin klien kita, customer kita supaya produk kita bisa ngebantuin hidupnya dia dan bisnisnya dia kan gitu ya. Nah itu malah justru biasanya pintu lebih terbuka ya. Oke, lebih dalam dari penceramah nih ya, kita udah, ini Christina nih udah lebih keren dari AA Jim dan Wes, nggak boleh pendeta ngomong gitu. atau biksu manapun. Enggak lah, enggak lah. Karena udah Gue juga banyak campuran dari belajar. semua ya. Ntar ya. Gue banyak belajar lah dari yang Iya lain. deh. Oke, terakhir deh, pertanyaan terakhir nih, terakhir banget ya. Bagaimana, ini pertanyaannya bagus banget soalnya. Bagaimana menghilangkan mental block? Menghilangkan Mental block apapun. mental blocknya itu berpengaruh buruk nggak buat lu? Kalau nggak berpengaruh buruk, buat apa dihilangin? Contoh, gue itu punya mental block tiap kali dengar kata trading. Mau temen gue lagi pada heboh trading apalah, trading ini, trading itulah, gue pura-pura budak. Tapi Oke. karena gue memang tidak ada hasrat untuk melakukan trading, jadi walaupun gue tahu itu mental block karena gue dulu pernah jatuh karena trading option saham ya, bukan option binari atau option Iya. apalah. Lu pernah main option? Option saham ya, option saham. Ya udah, akhirnya gue pura-pura budak aja
kalau sekarang teman-teman gue ngomongin trading. Iya. Ya kayak gitulah. Jadi kalau untuk cara menghilangkan mental block ya biasanya mental block itu bisa dihilangkan dengan banyaknya validasi. Jadi banyaknya validasi-validasi yang membuktikan bahwa keyakinan lo itu salah. Jadi kayak misalnya contoh lo takut naik halilintar tuh yang di dunia fantasi. Nah terus pas lo coba naik sekali enggak, naik 2 kali enggak, naik 3 kali enggak, akhirnya lo percaya bahwa ternyata nggak apa-apa ya. Atau mungkin lo naik yang kecil-kecil dulu yang mungkin halilintarnya kecil gitu, bukan yang gede-gede gitu. Jadi mental block itu cuma bisa dihilangkan dengan banyaknya validasi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya contoh lu merasa semua laki-laki itu bangsat misalnya. Sorry, jadi ngomong kotor kan. Semua laki-laki itu brengsek misalnya. Ya, terus, iya kan? Contoh itu mental block. Ya terus gue bisa jadi nanya gini lah, terus bokap lu gimana? Bokap lu brengsek dong? Ya enggak lah, Ci, bokap gue baik. Ya berarti gak semua laki dong. Emangnya lakinya si itu brengsek? Enggak kan? Lakinya gue brengsek, gue bilang. Enggak kan? Ya jadi kayak butuh validasi bahwa apa yang dia pikirkan itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Itu untuk merubah mindsetnya gitu ya. Iya, mungkin tambahan dari gua, mental block itu karena biasanya ada karena pengalaman. Mungkin kita pernah rugi di trading option. Iya. Call put gue juga udah deh, kalau option gue pernah juga pernah terjatuh. Pernah kayak dulu Clement Chiang, nggak tahu lu belajar sama siapa. Gue belajar sama itu dulu. Abis udah lumayan lah banyak. Nah, tapi ada nggak orang yang berhasil pakai option and put call put? Ada gitu. Temen gue nggak mau aja ke situ lagi gitu. Iya kan? Jadi intinya mental kan, block sebenarnya mungkin menghilangkannya. Jadi kita keluar dari kotak itu gitu. Kadang-kadang kita kan ada di dalam kotak karena ada pernah memori atau dengar dari seseorang yang memang mungkin jadi pengalaman kita gitu. Kalau memang mau dihilangkan mental blocknya ya keluar dari kotak itu gitu kan. Dulu pernah ada ketemu pemilik bisnis ya yang sampai malam masih ngitungin bondnya segala macem gitu. Makanya gue punya hati banget bantuin toko-toko, sekarang lagi banyak toko. Jadi toko-toko spare part silakan. Ayo kita bisa bantu supaya Anda bisa tinggal. Itu tuh dia bilangnya gini, Coach, kan semua karyawan penjahat. Loh, semua karyawan, Pak. Gitu, Bu, gitu. Masa semuanya? Iya semua, mereka mau sukanya duit apa gini gitu. Maksudnya, kok ibu bisa ngomong begitu? Karena pernah ditipu sebelumnya gitu kan. Nah, ternyata setelah digali-gali dan kita sadarkan, iya juga sih, nggak semua sih ya. Jadi kalau memang tahu caranya dan bisa dapetin karyawan yang bagus dan nggak semua penjahat dong, Bu. Ya enggak sih, cuma saya nggak tahu caranya katanya gitu. Jadi segala sesuatu berdasarkan pengalaman dan kalau dicoba dengan cara yang lain, bisa jadi ada hasil yang lain gitu kan. Ya. Gitu, Tin. Oke. Keren. Oke. Wah, ini udah malam, mungkin kita ini dulu nih atau ini masih makin seru nih, makin banyak nih yang join. Lu ngeliat pertanyaannya di mana sih? Enggak, maksudnya yang join 141 sekarang. Iya. Oke. Tadi udah sempat 100. Udah kepanjangan. Iya, kita istirahat dulu deh ya. Oke, teman-teman, thank you semua udah join. Ini 1,5 jam, hampir 2 jam ini, nggak setengah jam. Jangan ya. Lupa share, kita thank you banget. Ya, pasti ingat katanya jangan lupa ya. Pasti ingat share. Untuk share. Kalau yang share mention nama gue, biasanya gue repost. Nah, kalau di mention ke Kristinali nanti di repost ya, mention ke gue juga nanti gue repost gitu kan. Dan hari ini iya, hari ini bagi-bagi ilmu dari Kristinali, keren banget, dari bisnis sampai ke mindset sampai ke cara kita berpikir dan semuanya balik lagi semua balik ke mindset ya, Tina ya. Kemarin gue juga ngobrol sama Pinpin tuh, ujung-ujung ngomongin entrepreneur balik lagi ke mindset. Semuanya tetap balik lagi ke mindset. Apapun yang kita coba hard skill balik lagi semuanya ke mindset juga. Dan pasti ingat juga untuk yang mau klaim hadiahnya, tadi yang udah tulis aha moment ya, bisa pakai kode CJS 200 di institute.expert.id/class. Ada yang menarik di situ, recording dari 18 expert di Summit waktu itu, ada Kristina, ada saya juga, ada yang lain-lain. Silakan digunakan hanya di malam ini ya, besok udah expired. Nanti lu tulis aja di caption lu lagi pas udah di-share ke IGTV biar orang tinggal ngeklik. Oke, ya udah. Silakan Kristina, ada statement penutup, conclusion?
apa ya, statement penutupnya adalah keep believing, udah gitu aja. Keep Keep believing. believing, dimana memang hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tapi percayalah, seringkali kalau kita bisa melalui itu semua, hidup itu memberikan sesuatu yang jauh lebih baik. Kegagalan atau kegalauan kalian di saat ini sebenarnya adalah cara Tuhan mengatakan ke kalian, bersabarlah, karena setelah ini aku akan memberikan kamu yang lebih baik. Udah gitu aja. Yakini aja tuh. Mantap, mantap. Dari tadi ya, dari pertama Tin, gue merinding ada kali 14 kali nih, udah 14 kalinya gue merinding. Dengerin lo. Oke. Thank Ya you udah. banget Christina Lee, thank you banget semua teman-teman yang udah hadir, yang udah dukung. So, see you. Nanti kita kayaknya seru, boleh sering-sering ini ya kita ya. Yuk, bye-bye. Oke, see you.